Bab 601 melihat pria tampan. Apakah itu nyata? Edisi terbatas Sunrise Land Yamazaki Malt Whisky dijual dengan harga lebih dari 120.000 yuan. Botol anggur merah kering tahun 1947. Sebotol anggur putih tahun 1907. Satu tong tahun 1945. Ketika Li Lei dan Wang Wei melihat anggur ini, mereka langsung merasa itu palsu. Selain sebotol Yamazaki itu, sebotol anggur lain di sini adalah barang antik. Masing-masing harganya setidaknya 1 juta yuan. Kenapa disimpan di sini? Mereka sering berurusan dengan alkohol, dan dari penampilan dan segelnya, ini tidak terlihat palsu. Apakah kamu curiga itu palsu? Lin Yi bertanya, haruskah aku membuka satu botol untuk kamu coba? Tidak. Kita tidak mampu membelinya. Li Lei melambaikan tangannya. Masih banyak lagi di dalam. Kenapa kalian tidak lihat juga? Itu tidak perlu, kata Li Lei. Perusahaan kecil kami tidak layak memasok Anda. Maaf mengganggu. Setelah mengatakan itu, mereka berdua pergi dengan lesu. Toko macam apa ini? Apakah bosnya punya terlalu banyak uang untuk dibelanjakan? Tidak lama setelah mereka berdua pergi, beberapa pelanggan datang berkunjung, dan mereka semua perempuan. Ya ampun, dia tampan sekali. Sepertinya rumor itu benar. Lin Yi tidak berdaya saat melihat dua orang menatapnya seperti alien. Mungkinkah mereka belum pernah melihat pria sebelumnya? Mungkin dia belum pernah melihat pria setampan dia. Apakah kamu di sini untuk makan? Bisakah kita tinggal di sini jika kita tidak memesan makanan, kata seorang gadis. Tidak masalah. Kalian bebas melakukan apapun yang kalian mau. Kedua gadis itu duduk dan membolak-balik menu. Mereka tampak tidak terlalu terkejut. Mereka datang karena reputasi toko itu. Mereka tahu barang-barang di toko itu mahal, tapi itu tidak masalah karena pemiliknya sangat tampan. Kita akan minum 2 cangkir teh susu. Baiklah, tunggu sebentar. Lin Yi tahu bahwa kedua orang ini datang bukan untuk makan, melainkan hanya untuk menggodanya. Namun, itu bukan masalah besar. 2 pelanggan lagi telah masuk ke akun, sehingga progres misi akan segera mencapai 17/20. Karena ini bukan kedai teh susu profesional, hanya ada 1 jenis teh susu. Lin Yi tidak meminta terlalu banyak dan membuatkan 2 cangkir untuk mereka. Bos, sedotan ini terlalu tipis. Apa ada sedotan yang lebih tebal? Tanya seorang gadis berok pendek. Sedotan teh susu biasa seperti ini, kan? Tapi aku ingin sesuatu yang lebih tebal. Seberapa tebal yang kamu inginkan? Apakah kamu ingin setebal mentimun? Tentu, itu akan sempurna. Kedua suara perempuan itu tertawa. Mereka melaju lebih cepat dari Lin Yi. Bos, bolehkah kami menambahkan Anda di WeChat? Tentu saja tidak. Berapa biaya yang harus saya keluarkan untuk menambahkan Anda di WeChat? Apakah 10.000 yuan sudah cukup? 10.000. Lin Yi sedikit terkejut. Jelas sekali dia berasal dari keluarga kaya. Jangan coba-coba menambahkan saya di WeChat. Lagi pula, saya tidak kekurangan 10.000 yuan itu. Ini restoran resmi, jadi hal-hal seperti itu dilarang. Bos, jangan begini. Kami sengaja bolos kelas untuk menemuimu, kata gadis berok pendek itu. Tapi dilihat dari selera berpakaianmu, kamu mungkin juga tidak miskin. Maukah kamu mempertimbangkan kami berdua? Berderak. Tepat saat gadis berok pendek itu berbicara, pintu toko didorong terbuka dan Ji Qingyan masuk. Dia mendengar pembicaraan mereka dengan jelas. Lin Yi mengangkat bahu. Bos wanita itu ada di sini. Kalian sama sekali tidak punya peluang. Nyonya bos. Gadis berok pendek itu menoleh ke belakang. Tubuhmu benar-benar bagus. Ji Qingyan menurunkan topengnya dan kedua gadis itu tercengang saat melihat wajahnya. Sosoknya memang sudah tak terkalahkan, tetapi wajahnya justru makin cantik. Dari segi penampilan dan bentuk tubuh, bahkan gadis cantik dari Akademi Drama pun tak ada tandingannya, kan? Apakah ini bos wanita? Saya tidak akan memberinya gelar itu begitu saja. Maaf mengganggu. Di hadapan Ji Qingyan, para gadis itu merasa sedikit malu dengan penampilan mereka yang rendah diri. Setelah membayar tagihan, mereka berbalik dan pergi. Sudah lama. Kenapa kamu kembali begitu cepat? Apakah aku menghalangimu untuk mendekati gadis-gadis? Jangan ngomong sembarangan. Aku bahkan belum dapat kamu. Mana mungkin aku punya waktu untuk dapat orang lain? Apakah apa yang kamu miliki tidak cukup? Ini bukan apa-apa. Tidur denganmu adalah buah kesuksesan yang sesungguhnya. Bergandengan tangan dan menciummu itu bukan apa-apa. Cuma kalian yang punya pikiran kotor seperti itu. Sebenarnya, aku merasa ini cukup bagus. Bukankah hidup seperti ini sudah cukup menyenangkan? Cinta sejati itu damai. Belum pernah dengar pepatah ini sebelumnya. Kalau begitu, izinkan saya bertanya sesuatu. Anak-anak adalah jembatan dan ikatan antara suami dan istri. Pernahkah Anda mendengar pepatah itu sebelumnya?
Tentu saja aku pernah mendengarnya. Apakah Anda setuju dengan pernyataan itu? Tentu saja aku setuju. Apa yang kamu katakan masuk akal. Tapi syaratnya kita harus punya anak, kan, kata Lin Yi. Menurutmu, kita bisa punya anak hanya dengan berciuman dan berpegangan tangan. Apa kita makhluk alien? Berhentilah mencuci otakku dengan teori-teori bengkok itu. Kepalamu penuh dengan hal-hal yang tidak senonoh itu. Ji Qingyan, jika kau berkata begitu, aku harus berdebat denganmu. Baiklah, sekarang tidak ada pelanggan. Ayo kita berdebat. Menurut apa yang kau katakan, jika mertuaku semuanya orang baik, lalu dari mana asalmu? Tanya Lin Yi. Kamu adalah lawanku, jadi tolong jawab pertanyaanku secara langsung. Dia terdiam. Bagaimana seseorang bisa menjawab pertanyaan seperti itu? Yah, hal semacam ini seharusnya baru dipertimbangkan setelah menikah, kan? Misimu sekarang adalah berkencan dengan baik dan menghasilkan uang. Jangan fokus pada hal lain. Itu benar, tapi... Oke, debat ditutup. Argumenmu ditolak. Jangan bicara lagi. Lin Yi. Para gadis sangat pandai berdebat. Kamu lapar, mau kubuatkan sesuatu untukmu. Saya ingin semangkuk mie dan 2 telur rebus. Tunggu, aku akan membuatkannya untukmu sekarang. Hehe, aku ikut juga. Ayo kita ke dapur bersama. Ayo pergi. Ketika mereka sampai di dapur, Ji Qingyan menyingsingkan lengan bajunya. Aku akan membuat adonannya. Kamu yang siapkan sisanya. Membuat mie itu pekerjaan teknis. Kamu yakin bisa? Kenapa aku tidak mencobanya? Jawab Ji Qingyan yakin. Rasionya seharusnya semangkuk mie dan setengah mangkuk air. Kurang lebih, tapi kamu harus coba menambahkan air. Rasio yang kamu sebutkan tadi hanyalah perkiraan. Mengerti? Aku masih agak khawatir. Aku akan lihat saja nanti. Apa kau begitu meremehkanku? Aku lulusan Universitas Yan. Apa Universitas Yan mengajarkanmu cara menguleni mie? Apa kau tidak terlalu bersemangat? Apa kau bahkan ingin mencuri bisnis pembuat mie lokal kita? Itu tidak benar. Yang ingin kukatakan adalah aku cukup pintar. Kalau kamu tahu segalanya, kenapa aku tidak bisa melakukan hal yang sama? Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau menjadikannya sebuah kompetisi? Hehe, aku tidak bilang begitu. Kau saja yang bilang. Ji Qingyan mendorong Lin Yi ke samping. Lakukan saja urusanmu. Aku akan mengurus diriku sendiri. Apakah ada orang di toko? Mendengar suara dari luar, Ji Qingyan mendesak, cepat. Ada pelanggan. Bagus. Lin Yi keluar. Ternyata itu adalah pasangan muda yang tampan. Sayang, lihat, bosnya tampan sekali. Seperti dugaanku, apa yang dikatakan senior itu benar. Yah, pacarmu masih di sini. Apa bersikap seperti ini benar-benar ide yang bagus. Tidak masalah. Bukankah apresiasi terhadap kecantikan adalah hak universal? Aku hanya mengagumi pria tampan. Dia tidak akan keberatan. Setelah itu, gadis itu menatap anak laki-laki itu. Menurutmu begitu? Lalu kenapa kamu tidak bicara padaku sepanjang malam setelah aku melihat kakak seniormu kemarin? Itu tindakan yang kurang ajar. Beraninya kau menyebutkannya. Apa kau tidak percaya aku akan menendang kepala anjingmu? Lalu kenapa kamu diizinkan melihat pria tampan itu? Sifatnya berbeda, kata gadis itu. Aku melihat pria-pria tampan yang serius, dan kau melihat para senior yang tidak senonoh. Pola pikirmu sangat berbahaya. Lin Yi mengangguk dan berpikir dalam hati, Nona, saya harus berterima kasih kepada seluruh keluarga Anda. Terlihat bahwa pacarnya adalah orang yang jujur. Meskipun gadis itu sedikit pemarah, dia juga orang yang baik. Cinta di universitas terlalu indah. Sebagai perbandingan, dia terlalu menyedihkan. Saat kuliah, tak seorang pun merasa pantas untuknya, jadi tak seorang pun berani mengungkapkan perasaannya. Ia hanya bisa mengenal mereka dengan mengajak mereka berkencan. Lebih jauh lagi, tidak satu pun dari mereka memberinya kesempatan untuk membayar. Sedih sekali. Dia begitu iri dengan cinta seperti itu. Semua yang ada di menu tersedia. Silakan lihat dan lihat apakah ada yang ingin kalian makan, tanya Lin Yi ketika mereka berdua sudah duduk. Gadis itu mengulurkan 2 jari dan berkata sambil tersenyum, 2 porsi nasi goreng. Berikan saja setengahnya. Sisanya ditaruh di piringnya. Setelah mengatakan itu, gadis itu bergumam, kenapa kamu bisa makan seperti babi setiap hari dan tetap kurus? Sungguh dosa. Baiklah, tunggu. Dengan itu, Lin Yi berbalik dan memasuki dapur. Namun, begitu dia masuk, dia tertegun. Ada semangkuk besar mie di baskom baja tahan karat, dan Ji Qingyan masih menuangkan lebih banyak mie ke dalamnya. Kamu ngapain? Kamu nggak kuliah perdagangan internasional. Pekerjaan semen seharusnya dikerjakan oleh mahasiswa teknik sipil, kan? Ji Qingyan berbalik dengan lesu. Wajah cantiknya berlumuran tepung saat ia menatap Lin Yi dengan iba. Awalnya,
Saya merasa mie-nya terlalu sedikit dan tidak cukup untuk saya makan, jadi saya menambahkan mie lagi. Lalu, karena airnya kurang, saya menambahkan air lagi. Setelah itu, mie-nya kurang, jadinya jadi pasta. Saya merasa Anda tidak sedang membicarakan semangkuk mie ini, melainkan otak Anda. Bab 602 Kau telah menyempurnakan hidupku. Apakah kamu bilang otakku lembek? Berdasarkan apa yang kau lakukan, itu akan menjadi sebuah penghinaan bagi bubur. Lin Yi, aku tidak percaya kau mengatakan ini. Biasanya kau tidak seperti ini. Ji Qingyan membelalakan matanya dan menatap Lin Yi dengan serius. Itu karena kalian terlalu lama bersama sehingga cinta itu hilang, kan? Lin Yi mencubit wajah Ji Qingyan yang imut. Bersikaplah normal dan bicaralah dengan bahasa manusia. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Mie-nya banyak sekali. Kita pasti tidak bisa menghabiskan semuanya. Tentu saja kita harus mendaur ulangnya. Baiklah kalau begitu. Ji Qingyan menggembungkan pipinya. Jangan bergerak. Hah? Apa yang kamu lakukan? Tetaplah di tempatmu. Lin Yi mengambil saus tomat dan menggambar 3 kumis di wajah Ji Qingyan. Ditambah dengan tepung di ujung hidungnya, ia tampak seperti anak kucing. Ji Qingyan menatap dirinya di cermin dan tersenyum bahagia. Sungguh menarik. Mereka berdua bermain sebentar sebelum Lin Yi menyingkirkan Ji Qingyan. Masih ada 2 tamu di luar, jadi dia harus menyiapkan makanan untuk mereka. 10 menit kemudian, Lin Yi mengeluarkan 2 piring nasi goreng telur. Bos, biasanya kamu masak nasi sebanyak itu, tanya gadis itu heran. Sedikit tambahan untuk pacarmu. Hehe, terima kasih, bos. Gadis itu mendorong nasi gorengnya. Babi, makan yang banyak. Setelah membawa makanan, Lin Yi kembali ke dapur dan menyadari penampilan Ji Qingyan telah jauh lebih baik. Setidaknya, ia tidak lagi sesulit dulu. Lin Yi, kurasa aku tidak bisa. Kamu saja yang melakukannya. Apakah kamu akhirnya menyadari bahwa kamu tidak bisa melakukannya? Ya, kamu hebat. Hari sudah mulai malam, dan Lin Yi agak lapar. Ia mengambil adonan dari Ji Qingyan dan mulai membuat mie. Ji Qingyan mengikuti instruksi Lin Yi dan mulai mencampur sup. Tak lama kemudian, 2 mangkuk mie panas mengepul dihidangkan di meja. Wah, bos, apakah wanita muda ini pacarmu? Tanya gadis itu dengan heran. Ji Qingyan begitu gembira hingga dia tidak mengatakan apapun, menunggu Lin Yi mengakuinya. Itu benar. Ji Qingyan meluap-luap dengan kebahagiaan. Perasaan ini sungguh menyenangkan. Nona, Anda benar-benar tampan. Terima kasih. Ah, gadis itu mencubit anak laki-laki itu. Makanlah. Jangan mengintip Nona. Bukankah kamu mengatakan bahwa setiap orang berhak menghargai keindahan, kata anak laki-laki itu. Jika kamu bisa melihat seorang pemuda yang baik, tidak bisakah aku melihat seorang wanita muda yang baik? Kamu tidak pantas mengagumi wanita secantik itu. Anak laki-laki itu merasa dirugikan dan marah, anak laki-laki itu menghabiskan makanannya dan mereka berdua pergi. Setelah mereka berdua selesai makan, orang lain datang untuk makan. Setelah membayar, notifikasi sistem terdengar di benak Lin Yi. Misi selesai, hadiah, 200.000 poin kemahiran. Penyelesaian profesi, 40%, hadiah, kartu keberuntungan X1, batas waktu, 10 menit. Lin Yi merasa sistem hadiah itu familiar. Sebelumnya, ia diberi hadiah yang sama, tetapi terakhir kali, batas waktunya 5 menit. Kali ini, batas waktunya 2 kali lipat. Lin Yi masih menyukai hadiah seperti kartu keberuntungan. Jika ia menggunakannya dengan baik, benda itu bisa menjadi penyelamat. Ia harus menjaganya dengan baik. Misi sistem, total pendapatan toko telah mencapai 100.000 yuan, hadiah, 200.000 poin keahlian. Misi ini membuat Lin Yi sedikit melankolis. Pendapatan harian toko itu hanya 2 hingga 3.000 yuan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan 100.000 yuan? Dia harus memikirkan cara untuk meningkatkan penjualan. Setelah mereka berdua selesai makan, Ji Qingyan mulai mengerjakan akuntansi. Lin Yi duduk di samping dan memainkan ponselnya, bermain game dengan Sugar. Bagi Lin Yi, keberadaan Sugar secara ilmiah merupakan batas bawah primata. Ketika Tuhan menciptakan Ji Qingyan, dia telah memberinya kompetensi. Namun, ketika dia menciptakan gula, dia seolah melewatkan langkah ini. Dia baru saja menyelesaikan permainan ketika pelanggan lain datang. Mereka berdua mulai menghibur para tamu hingga pukul 8 malam. 8 tamu datang silih berganti. Arus pelanggan seperti ini sudah jauh lebih baik dibandingkan beberapa hari yang lalu. Terlebih lagi, pesanan mereka tidak terbatas pada nasi goreng dan mie saja. Lin Yi merasa ia seharusnya bisa mendapatkan kembali biaya operasional hari ini. Nyonya Lin, berapa penghasilan Anda hari ini? Tanya Lin Yi. 3.438 yuan. Keuntungan yang tercantum sekitar 1.400 yuan, tetapi keuntungan aktualnya sekitar 1.000 yuan.
Saya masih belum mendapatkan kembali biayanya. Hah, kenapa bisa rugi 400 yuan tanpa alasan? Bukankah yuan-yuan dan yang lainnya makan di sini? Harga untuk hidangan itu sekitar 400 yuan. Jadi begitu. Lin Yi membuka WeChat dan membuat grup baru. Dia menarik He Yuan-Yuan, Tian Yan, Lu Ying, Sun Fuyu, dan Wang Ran ke dalam grup. He Yuan-Yuan, bos, apakah Anda punya instruksi? Apakah Anda perlu saya memanggil saudara Qi? Tian Yan, Presiden Cheng juga bekerja lembur di perusahaan. Lin Yi berkata, tidak perlu menelepon mereka. Aku punya rahasia yang ingin kuceritakan pada kalian berdua. Wang Ran, Guru Lin, saya sudah mengerjakan proposal untuk Longxin dan Sitek. Sun Fuyu, Direktur Lin, apa instruksi Anda? Lu Ying mengirim emoji dengan 3 tanda tanya. Lin Yi, karena kamu, penjualan toko turun 28%, jadi sekarang saatnya kamu tampil. Lin Yi berkata, kalian berlima masing-masing makan nasi goreng telur untuk makan siang. Kalian masing-masing harus membayar 189 yuan. Transfer sekarang. He Yuan-Yuan telah meninggalkan grup. Lu Ying telah meninggalkan grup. Lin Yi. Meskipun He Yuan-Yuan dan Lu Ying telah meninggalkan grup, yang lain masih sangat kooperatif dan membayar 189 yuan. Lin Yi menghitung dan mengambil kembali 567 yuan. Ia tidak mendapatkan banyak, tetapi setidaknya ia telah menutup biayanya. Kemudian, Lin Yi mengirimi Qixian Zhao pesan WeChat. Lin Yi, beritahu Departemen Keuangan untuk memotong 189 yuan dari gaji He Yuan-Yuan dan Lu Ying bulan ini. Qixian Zhao, saya mengerti, CEO Lin. Sekarang, pendapatan toko itu adalah nyawa Lin Yi. Mustahil melakukan ini sendirian. Saat itu, ponsel Ji Qingyan berdering. Ternyata He Yuan-Yuan. Kakak senior, suamimu keterlaluan. Aku baru makan semangkuk nasi goreng telur, tapi dia malah minta uang. Apa dia punya hati nurani? Yah, memang tidak mudah bagi kami untuk menghasilkan uang. Sebagai karyawan, kami harus memperhatikan atasanmu. He Yuan-Yuan, kalian benar-benar kapitalis kuno. He Yuan-Yuan menutup telepon, tetapi uangnya masih belum ditransfer. Meski begitu, Lin Yi tidak takut. Dia hanya akan memotongnya dari gajinya. Kami sudah buka selama 3 hari. Berapa penghasilan kami? Tanya Lin Yi. Hampir 7.000 yuan. Tapi peluangnya berpihak pada kita hari ini. Kita sudah mendapatkan kembali biayanya. Semoga kita bisa mencapai titik tertinggi baru besok. Lin Yi menaruh tangannya di belakang kepalanya. Dia hanya mendapatkan 7.000 yuan dalam 3 hari. Kapan dia bisa mendapatkan 100.000 yuan? Harga menu ditentukan oleh sistem. Mustahil untuk mengubahnya sesuka hati, jadi ia harus memikirkan cara lain untuk meningkatkan penjualan. Lin Yi, bagaimana kalau kita tutup saja hari ini? Ayo jalan-jalan. Ji Qingyan tersenyum pada Lin Yi sambil menyandarkan pipinya di tangan Lin Yi. Apakah kita akan pergi ke pasar malam lagi? Kamu nggak mau? Kalau begitu, bagaimana kalau kita pergi ke universitas terdekat untuk melihat-lihat? Kita nikmati suasananya di sana. Apa yang bisa kamu alami? Kamu juga kuliah, kan? Selama itu, saya fokus belajar dan tidak pernah berminat untuk jalan-jalan di kampus. Makanya saya ingin mencobanya sekarang. Lin Yi menatap Ji Qingyan dengan senyum tipis di wajahnya. Kamu masih lajang waktu itu, jadi tidak ada gunanya jalan-jalan. Kamu yang masih jomblo. Waktu aku sekolah dulu, banyak yang merayuku, tapi aku nggak terima satu pun, katanya bangga. Ayo. Hari ini, aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya diantar keliling kampus oleh pacarmu. Hehe, ayo pergi. Mereka berdua mengemasi barang-barang mereka dan mengunci pintu sebelum berjalan menuju kota universitas. Ada 4 sekolah di dekat sini, kamu mau ke sekolah yang mana? Manapun yang terdekat. Ayo jalan-jalan santai. Kamu masih harus kerja setelah pulang. Kalau begitu, ayo kita ke Universitas Zonghai. Kita tinggal jalan ke depan dan putar balik. Ya, ayo pergi. Meski sudah lewat pukul 8 malam, suasananya masih cukup ramai. Hiruk-pikuk warung makan itu melengkapi gemerlap lampu neon kota di malam hari. Sama seperti Lin Yi dan Ji Qingyan, beberapa siswa berjalan memasuki sekolah sambil bergandengan tangan. Sementara itu, beberapa orang berjalan menuju hotel di jalan berikutnya. Saat masih sekolah, Lin Yi pernah beberapa kali ke Universitas Zonghai dan cukup mengenal daerah tersebut. Mengapa sekolah itu dikelilingi hutan? Melihat sekeliling Institut Teknologi Zonghai, Ji Qingyan terkejut. Universitas Zonghai punya perguruan tinggi pertanian. Area ini adalah ladang percobaan mereka. Sekarang, tempat ini menjadi tempat bagi pasangan muda untuk bersenang-senang. Dia melihat ke dalam dan menyadari bahwa memang ada banyak pria dan wanita muda yang saling berpelukan di dalamnya. Orang-orang ini terlalu berani, kata Ji Qingyan dengan malu.
Ini semua tentang kegembiraan. Jikinyan memegang tangan Lin Yi saat mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang dipenuhi pohon kamper. Orang-orang yang lewat tidak dapat menahan diri untuk tidak melirik Lin Yi dan Jikinyan ketika mereka melihat keduanya. Namun, tak satu pun dari mereka yang menganggapnya serius. Bagi Jikinyan, ini adalah momen langka dalam hidupnya. Setiap kali saya melihatnya, saya merasa tua, keluhnya. Sedih. Rasanya aku tidak pernah melakukan apapun yang seharusnya kulakukan saat muda dulu. Aku menghabiskan seluruh waktuku untuk belajar. Sekarang, aku bahkan tidak punya kesempatan untuk melakukannya lagi. Jika kamu tidak mengajakku ke Disneyland, aku akan lupa seperti apa taman hiburan itu. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, lebih baik bekerja dulu, baru kemudian jalan-jalan romantis denganmu. Setiap kali dia menghadapi pertanyaan sok penting seperti itu, Lin Yi bertanya-tanya mengapa ada perbedaan besar dalam cara berpikir anak laki-laki dan anak perempuan. Bukankah lebih romantis jika pergi ke hotel dan mendapatkan kamar? Lebih jauh lagi, itu bukan hanya romantis. Jiwanya juga bisa terpuaskan. Bukankah itu jauh lebih menarik daripada berkeliaran di sini? Mendesah. Kenapa kamu diam saja? Apa kamu juga merasakan hal yang sama? Interogasi telah dimulai lagi. Aku sama sepertimu. Aku punya terlalu banyak penyesalan. Lin Yi mengatur kata-katanya dan bersiap memberikan jawaban yang sempurna. Saat kuliah, biaya hidup bulanan saya hanya 500 yuan, saya mengandalkan bantuan keuangan untuk bertahan hidup, saya bahkan tidak pergi ke klub malam atau bepergian, ketika saya pergi ke toko untuk membeli barang, saya pada dasarnya membeli barang termurah yang tersedia, saya harus menganggarkan uang saku bulanan saya dengan sempurna, jika saya menghabiskan terlalu banyak bulan ini, saya harus menutupinya dengan biaya hidup bulan berikutnya, singkatnya, hidup saya sangat sulit. Apakah ini penyesalanmu? Ya, Lin Yi mengangguk. Setelah lulus, aku merasa ini mungkin penyesalan yang akan kubawa seumur hidupku, seperti katamu, bahkan jika aku punya kemampuan untuk maju ke masa depan, aku takkan bisa mendapatkan kembali perasaan yang kulewatkan di masa lalu, aku bisa membeli osmanthus dan minum bersamamu sekarang, tapi rasanya berbeda, aku sekarang sudah muda. Tapi setelah bertemu denganmu, aku menyadari bahwa penyesalan-penyesalan itu hanyalah celah terkecil dalam hidupku. Dan kehadiranmu adalah hal yang menyempurnakan hidupku. Jikinyan berhenti di tengah jalan. Ia tak pernah menyangka dirinya akan memainkan peran sepenting itu di hati Lin Yi. Dibandingkan dengan kata-kata seperti, aku mencintaimu, kata-kata Lin Yi lebih menyentuh. Melihat ekspresi Jikinyan, Lin Yi tahu bahwa ini adalah jawaban yang sempurna. Suasananya sudah mencapai titik ini, dan dia jelas tersentuh. Lin Yi merasa bahwa pintu hotel sudah terbuka untuknya. Jadi, aku punya tempat yang sangat penting di hatimu. Dia tersenyum bahagia. Kalau begitu aku akan menemanimu lebih lama lagi. Dengan begitu, hidupmu akan lebih lengkap. Sedikit lebih lama. Lin Yi merasa Jikinyan telah salah paham. Tidak peduli seberapa banyak mereka berbelanja, tanpa melalui proses pembaptisan hotel, semuanya tidak akan pernah lengkap. Bab 603 Pusat Perhatian. Kamu masih ingin melanjutkan berbelanja. Kamu nggak mau belanja lagi, kamu mau pulang. Aku tidak terburu-buru pulang, tapi kurasa tidak ada gunanya tinggal di sini. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di luar sekolah? Ada jajanan di luar sekolah. Bukankah kita berbelanja di sana kemarin? Kita sudah cukup melihat itu. Lihat di luar gerbang sekolah. Ada hotel 7 Days di seberangnya. 100 meter ke kiri ada Like Home. 50 meter ke kanan ada Green Hotel. 80 meter ke kanan ada Han Court. Ini semua situs bersejarah terkenal di dekat kota universitas. Kalau kita tidak mengunjunginya sekarang, bukankah kita akan menyia-nyiakan kesempatan emas ini? Kau memang tidak bisa menahan nafsumu, kan? Kau terus saja ingin menyeretku ke tempat seperti itu. Jikinyan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang. Pokoknya, aku tidak akan pergi. Kurasa cukup menyenangkan berada di kampus. Lin Yi tidak punya pilihan selain mengikuti Jikinyan berkeliling kampus. Namun, pada saat itu, teriakan kaget memecah kesunyian. Bos! Lin Yi dan Jikinyan berbalik dan melihat 5 atau 6 orang berdiri di belakang mereka. Beberapa dari mereka adalah pelanggan tetap toko itu. Zhao Yuetong, Tong Fei, dan Li Chang. Namun, ada beberapa anak laki-laki yang mengikuti di belakang mereka. Lin Yi memiliki sedikit kesan tentang mereka. Salah satunya adalah pacar Tong Fei, Liu Jiyuan. Yang lainnya adalah Feng Xiyu dan lainnya yang pergi mencari Zhao Yuetong kemarin. Beginilah kehidupan kampus. Kalau kamu tidak berhasil mendekati cewek, biasanya kamu akan pindah ke asrama. Melihat Lin Yi, gadis-gadis itu berjalan mendekat. Bos, apakah wanita ini pacarmu? Ya, tokonya tutup, jadi aku kesini untuk melihat-lihat, jawab Lin Yi sambil tersenyum. Halo, Nona. Gadis-gadis itu telah melihat Jikinyan sebelumnya dan telah lama menebak identitas mereka.
Mereka pasangan yang sempurna. Halo. Jikinyan menyapa mereka sambil tersenyum. Bos, kalian belum pernah ke sekolah kami, kan? Mau masuk? Ajak Zhao Yuetong. Little Tong, kenapa kamu mengundang mereka? Ayo kita lanjutkan berbelanja, kata Feng Xiu. Itu urusanku. Kalau kamu tidak suka, kamu bisa pergi ke tempat lain. Feng Xiu terdiam setelah ditegur. Kebenciannya terhadap Lin Yi semakin dalam. Kalau bukan karena dia dan Little Tong pasti sudah bersama. Kalau begitu, ayo kita pergi bersama. Jikinyan tidak ingin pergi dengan orang lain karena akan mengganggu waktu pribadinya dan Lin Yi. Namun, karena pihak lain sudah berinisiatif menyarankan hal ini, tidak baik menolaknya begitu saja. Dengan demikian, mereka hanya bisa berjalan-jalan bersama. Li Chang terkekeh. Bos, Anda populer di forum sekolah kami beberapa hari terakhir ini, semakin banyak orang yang mengenal Anda sekarang, bisnis seharusnya sedang bagus hari ini, kan? Memang sedikit lebih baik. Terima kasih. Jangan khawatir, aku senang sekali. Terutama karena makanan keluargamu memang lezat. Meskipun agak mahal, tidak ada salahnya untuk sesekali memakannya. Silakan datang lagi lain kali. Jikinyan tersenyum, berterima kasih atas dukungan mereka. Dia berjalan menuju lapangan basket dan melihat banyak anak laki-laki berkeringat deras. Kalau tidak salah, kamu pasti tahu cara bermain basket, kan? Apa maksudmu, seharusnya? Aku sudah menguasai hal-hal kekanak-kanakan seperti itu. Bos tahu cara bermain basket. Li Chang terkejut. Siapa yang tidak tahu hal sederhana seperti itu? Bos, kamu luar biasa. Kamu tidak hanya tampan, tapi juga jago masak dan main basket. Bisakah kamu lebih sempurna lagi? Hati-hati, adikmu ada di sini. Hehe. Ketiga gadis itu tertawa. Tapi dia memang jago banget. Aku paling suka cowok yang main basket. Keren banget, iya. Basket memang keahlianku, kata Feng Xiu. Saya suka cowok yang bermain basket seperti bosnya, bukan yang lain. Feng Xiu terdiam. Dia jelas-jelas sedang menyombongkan diri di depan pacarnya. Bagaimana mungkin pacarnya percaya? Lin Yi, ayo kita ke lapangan basket. Jikinyan memegang tangan Lin Yi dan berkata sambil tersenyum. Aku juga suka anak laki-laki yang bermain basket. Benarkah? Kenapa aku belum pernah mendengarmu menyebutkannya sebelumnya? Saya khawatir kamu tidak tahu cara bermain dan itu akan melukai harga dirimu. Kalau begitu, ayo kita pergi dan melihatnya. Kemunculan Jikinyan dan Zhao Yuetong membuat semua orang di lapangan menghentikan apa yang mereka lakukan. Meskipun basket menyenangkan, namun tidak semenarik wanita cantik. Belum lagi gadisnya yang cantik jelita. Kakak Feng datang lagi untuk menyiksa para pemula. Melihat Feng Xiu dan yang lainnya tiba, orang-orang dari lapangan basket berinisiatif untuk menyambut mereka. Di Institut Teknologi Zonghai, Feng Xiu, seorang anggota tim sekolah, bisa dianggap sebagai sosok yang berpengaruh. Hampir semua orang tahu siapa dia. Begitu tiba di lapangan basket, ia hampir selalu menyiksa para pemain baru, jadi ia jarang datang ke sana. Ia merasa lapangan itu membosankan dan sering berpindah-pindah sekolah untuk mencari lawan yang lebih kuat. Ada seseorang di sini yang bilang dia tahu cara bermain basket dan datang untuk bermain sebentar. Tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Ini karena orang ini agak asing. Mereka belum pernah melihatnya sebelumnya. Bagus sekali. Ayo main bareng. Sambil bicara, anak laki-laki itu menyerahkan bola basketnya. Lupakan saja. Aku kesini cuma jalan-jalan. Aku nggak punya banyak waktu. Hei, jangan tegang. Kita semua teman kakak Feng. Jangan terlalu formal. Lin Yi tersenyum dan menerima bola basket itu lalu menyerahkannya kepada Jikinyan. Mau coba? Saya benar-benar tidak bisa bermain dengan baik. Olahraga bukan keahlian saya. Coba saja. Lagi pula kita tidak ada urusan. Hehe, aku akan mencobanya. Jikinyan memegang bola basket di tangannya dan berjalan untuk menendang bola. Kemudian, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk mendorong bola. Bola itu nyaris melayang di atas kepalanya, dan begitulah. Itu saja. Hanya itu yang mampu kulakukan, jawabnya malu-malu. Bukankah biasanya kamu cukup kuat saat mencubitku? Itu beda. Caramu mengerahkan tenaga berbeda, bisik Jikinyan. Kalau ada kompetisi yang fokusnya mencubit orang, mungkin aku yang juara pertama. Baiklah, mari kita ganti topik. Jikinyan menyeringai sambil menarik lengan Lin Yi. Ayo, coba lemparan 3 angka. Jangan mempermalukan diri sendiri. Gampang sekali. Aku bisa memejamkan mata dan menilai. Feng Xiu dan yang lainnya diam-diam membencinya. Apa yang dibanggakannya? Itu keranjang, bukan gol. Kira-kira kamu bisa memasukkannya begitu saja. Wuss. Sebuah tembakan 3 angka berhasil dicetak dengan mudah. Lumayan. Dia mengacungkan jempol padanya. Namun,
Feng Siji dan yang lainnya sedikit terkejut. Apakah gertakannya berhasil? Satu lagi, kata Ji Qingyan bersemangat. Dia menikmati perasaan Lin Yi menjadi pusat perhatian. Dia merasa bangga. Itu cuma lemparan 3 angka. Apa kamu tidak bosan? Apa yang membuatmu lelah? Bisa mencetak angka dari jarak sejauh ini saja sudah sangat mengesankan, kata Ji Qingyan puas. Postur menembak Lin Yi sempurna, dan kemampuan atletiknya juga sangat bagus. Jika dia punya anak di masa depan, dia bisa menebus gen-gennya yang tidak atletis. Hah? Mengapa dia memikirkan hal memalukan seperti itu? Kali ini, Lin Yi berdiri lebih jauh, aku akan mencetak satu lagi untukmu. Ya, semoga berhasil. Bukankah agak sok penting untuk berdiri sejauh itu, kata Liu Jiyuan, kamu bahkan mungkin tidak bisa menyentuh keranjangnya. Saya juga merasa dia bersikap tegas, kata Feng Xiu. Kalian cemburu, tanya Tong Fei. Itu bukan cemburu. Mustahil, kata Feng Xiu. Lihat dia berdiri di sana. Dia hampir di tengah lapangan. Apa dia pikir dia atlet profesional? Pemain amatir tidak punya lengan sekuat itu. Kurasa dia bahkan tidak bisa menyentuh ring. Benar, ini bukan manusia, kata Liu Jiyuan. Feng Xiu menyilangkan tangannya di depan dada dan berkata dengan bangga, jika bola ini bisa masuk, aku akan memakan bola basket ini. Wuss! Bola basket melengkung sempurna di udara dan masuk ke gawang. Sangat akurat. Lapangan basket dipenuhi dengan suara seruan. Dia mencetak 2 tembakan beruntun dengan postur yang begitu sempurna. Jelas sekali dia sudah pernah berlatih sebelumnya. Saudara Yu, ini agak canggung, kata Liu Jiyuan. Bukankah bos mengatakan dia akan memakan bola basket jika orang ini mencetak gol, kata Li Chang. Yah, Feng Xiu tampak malu. Aku cuma ngomong doang. Lagi pula, apa pentingnya tahu cara menembak? Orang biasa bisa meningkatkan akurasinya dengan sedikit latihan. Yang terpenting adalah bagaimana caramu bermain basket. Bos itu sangat akurat. Kamu bahkan mungkin bukan tandingannya di pertandingan sungguhan. Jangan memfitnahnya di sini, kata Zhao Yuetong. Meskipun Lin Yi punya pacar, hal itu tidak memengaruhi suasana hati para vanggel ini. Little Tong, agak memalukan bagimu untuk mengatakan itu. Aku bukan yang terbaik, tapi aku salah satu pemain basket terbaik di Zonghai. Bukankah akan mudah bagiku untuk mengalahkannya? Itu belum tentu benar. Jangan menyombongkan diri. Little Tong, bagaimana kalau begini? Aku akan melawannya 1 lawan 1 nanti. Kalau aku menang, kamu harus memberiku kesempatan lagi, oke? Dan jika kamu kalah, aku tidak akan kalah. Jangan terlalu percaya diri, kata Zhao Yuetong. Kalau kamu kalah, kamu nggak bisa ganggu aku lagi. Haha, nggak masalah. Jangan ingkar janji. Jangan khawatir, aku tidak akan menyesalinya bahkan jika aku mati. Tong kecil, apakah kamu benar-benar menyukai Feng Xiu? Li Chang berbisik. Dulu aku punya kesan baik tentang dia, tapi setelah kejadian kemarin, aku merasa dia bukan orang baik. Dia bahkan tidak tahu rasa hormat yang mendasar. Anak seperti dia tidak bisa diandalkan. Jika kamu tidak menyukainya, mengapa kamu memberinya kesempatan? Kapan aku memberinya kesempatan? Tanya Zhao Yuetong. Bukankah kau bilang kalau dia mengalahkan bos dalam pertarungan 1 lawan 1, kau akan memberinya kesempatan? Bukankah itu berarti kau diam-diam setuju? Tapi bosnya sangat akurat. Keahliannya jelas tidak buruk. Kau benar-benar bodoh. Bahkan orang sepertiku yang gagal setiap tahun tahu bahwa pertandingan sungguhan dan kompetisi menembak adalah 2 hal yang berbeda. Kenapa kau tidak tahu ini? Apakah perbedaan antara keduanya begitu besar? Tentu saja, kata Li Chang. Bosnya mungkin tahu cara bermain basket, tapi Feng Xiu ada di tim sekolah. Perbandingannya sama sekali tidak adil. Mendengar kata-kata Li Chang, Zhao Yuetong menyadari keseriusan masalah tersebut dan diam-diam menarik Tong Fei ke samping. Fei, menurutmu siapa yang akan menang antara bos dan Feng Xiu? Tak perlu dikatakan lagi, pasti Feng Xiu. Sudah jelas. Tong Fei tersenyum ambigu dan menyikut Zhao Yuetong. Apa kau menyesal menolak Feng Xiu setelah melihat pacar bos? Kalau kau menyesal, katakan saja. Itu bukan masalah besar. Tak perlu pakai cara seperti itu untuk menutupinya. Tentu saja tidak, kata Zhao Yuetong. Baru saat itulah dia menyadari bahwa dia sedikit naif sebelumnya. Feng Xiu, aku menyesal. Apa yang kukatakan tadi tidak masuk akal. Tidak masuk hitungan, kata Feng Xiu. Kamu baru saja bilang kamu tidak akan mengingkari janjimu bahkan jika kamu mati. Kalau kamu mau menyangkalnya, kamu otomatis bilang dia kalah. Kalau begitu, aku tidak akan merasa puas mengalahkannya. Yang lain bahkan akan bilang aku menindasnya. Zhao Yuetong berhenti bicara. Ia merasa seperti telah menjual dirinya sendiri. Little Tong, menurutku kamu harus menerima segala sesuatunya sebagaimana adanya, Li Chang menghiburnya.
Mungkin Tuhan ingin kalian berdua bersama. Kalau tak bisa menahannya, nikmati saja dalam diam. Tapi aku tidak mau seperti ini, kata Zhao Yuetong dengan sedih. Kalau aku tahu ini akan terjadi, aku pasti tidak akan bertaruh dengannya. Tapi sekarang sudah seperti ini, percuma saja bagimu untuk menyesalinya, kata Li Chang sambil mengangkat bahu. Anda hanya bisa berharap bos menang. Lalu menurutmu apakah bos punya peluang menang? Jika kamu tidur sekarang, dia mungkin punya kesempatan dalam mimpimu. Kalau begitu, semuanya berakhir, kata Zhao Yuetong dengan lesu. Lin Yi dan Ji Qingyan tidak mendengar pembicaraan mereka saat mereka terus berpelukan. Lin Yi, kamu jago banget. Aku nggak ngangka kamu jago main basket sebelumnya. Saya guru basket di Normal University. Apa kamu sudah lupa? Waktu itu, kukira kamu cuma ngomong asal-asalan. Aku nggak ngangka kamu sehebat itu. Hehe. Ekspresi wajah Ji Qingyan seperti pencuri. Lihatlah pria-pria di sekitarmu. Mereka semua memandangmu dengan iri. Sekali lihat saja, kau bisa tahu mereka tidak sebaik dirimu. Berhenti memujiku. Kalau kamu terus memujiku, aku akan merasa seperti di surga. Kamu luar biasa. Ji Qingyan menyenggol Lin Yi. Lakukan sesuatu yang lebih sulit lagi. Biarkan mereka iri sedikit lebih lama. Bola yang saya lempar tadi sudah sangat sulit. Tidak adakah cara yang lebih baik untuk menembak? Tanya Ji Qingyan. Aku ingin melihat rasa iri di mata mereka. Kalau begitu, aku akan menunjukkan aksi yang akan mengejutkan seluruh penonton. Aku jamin kau belum pernah melihatnya secara langsung. Tentu. Tunggu di sini. Melihat Lin Yi berjalan menjauh dari garis 3 poin, Feng Xiyu menghentikannya. Ada apa? Menembak itu membosankan sekali. Kenapa kita tidak main 7 bola saja? Saya cuma mau main basket beberapa kali, terus pulang. Kalau main basket, pasti saya bakal berkeringat. Kemampuan atletikmu pasti tidak seburuk itu, kan? Cuma 7 bola. Kamu bisa menyelesaikan pertarungan dalam beberapa menit. Baiklah, aku sudah lama tidak bermain. Aku akan bertanding denganmu nanti, kata Lin Yi acuh tak acuh. Nanti, pacarku ingin melihatku tampil. Kita akan bertarung setelah aku selesai. Baiklah, kamu bisa pergi dulu. Feng Xiyu tidak terburu-buru. Saudara Yu, tidakkah kamu akan memanfaatkan kesempatan ini untuk pemanasan, kata Liu Jiwan. Kenapa aku harus pemanasan dulu untuk mengalahkannya? Aku mungkin bahkan tidak akan berkeringat setelah memainkan 7 bola itu. Kau benar. Kesenjangan antara kalian berdua memang cukup besar. Zhao Yuetong menghela napas dalam-dalam. Ia sudah menyesali keputusannya setengah mati. Pada saat yang sama, tatapan semua orang tertuju pada Lin Yi. Dia mengambil bola basket dan mundur ke tengah lapangan. Tak seorang pun tahu apa yang akan dia lakukan. Apa yang dia coba lakukan? Apa dia akan melempar secara membabi buta? Tanya Liu Jiwan. Mungkin. Ini agak teknis, tapi ada banyak keberuntungan yang terlibat. Kalau kamu berhasil, kamu bisa pamer di depan pacarmu. Kalau tidak, kamu bisa bilang kamu tidak tampil bagus. Singkatnya, dia cuma punya satu tujuan. Yaitu pamer di depan pacarnya. Namun, pada saat ini, Lin Yi bergerak. Dia berlari menuju keranjang sambil membawa bola. Sial, apa ini? Ini bukan lemparan buta, kata Liu Jiyuan terkejut. Apakah dia akan melakukan layup? Feng Xiyu tercengang. Layup 3 langkah tidak memiliki skill cap setinggi lemparan 3 angka. Performa macam apa ini? Sekalipun pacarmu tidak tahu basket, ada banyak sekali penggemar basket di lapangan. Dia sungguh terkesan. Orang ini bahkan tidak tahu bagaimana caranya bersikap keren. Tunggu, sialan, dia melompat dari garis lemparan bebas. Dia tidak mau layup, dia mau dunk. Bab 604 nasib terakhirku adalah lumpuh. Di bawah tatapan semua orang, Lin Yi melompat dari garis lemparan bebas sambil memegang bola basket. Tubuhnya meregang hingga ujung, melengkung seperti kapak perang yang kuat saat ia terbang melewati pandangan banyak orang. Suara mendesing. Lin Yi membanting bola basket ke dalam keranjang. Pada saat ini, waktu seakan berhenti. Hanya ring basket yang bergetar yang memberitahu mereka apa yang baru saja terjadi. Apa-apaan ini? Dia baru saja menghantamkannya ke jaring seperti kapak perang. Apa ini sesuatu yang bisa dilakukan manusia normal? Mata indah Ji Qingyan terbelalak karena terkejut. Lin Yi melompat sangat tinggi tadi. Memperbaiki kumpulan gen seharusnya tidak menjadi masalah besar. Kenapa aku jadi kepikiran hal memalukan seperti itu lagi? Sialan. Keren banget. Ya Tuhan. Setelah hening sejenak, lapangan basket dipenuhi dengan seruan. Mata semua orang dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman saat mereka menatap Lin Yi. Hal ini sangat memuaskan kesombongannya. Rasanya sungguh menyenangkan. Bagaimana bidikan itu? Itu hebat. Ji Qingyan menghentakkan kakinya dengan gelisah. Kalau bukan karena banyaknya orang di sini, dia pasti sudah menciumnya.
Zhao Yuetong dan gadis-gadis lainnya juga bermata berbinar-binar. Dia bukan hanya seorang dewa komputer, tetapi dia juga pandai bermain basket. Bagaimana mungkin ada orang yang begitu sempurna di dunia ini? Lin Yi berbalik dan menatap Feng Xiu. Bukankah kamu bilang ingin bermain 7 bola? Ayo kita mulai sekarang. Lagi pula kita tidak ada urusan. Feng Xiu tertegun dan terdiam. Yang lain juga tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Dari cara dia menembak dan mencelupkan tadi, dapat diketahui bahwa dia memang punya keterampilan, dan dia bukan seseorang yang bisa diremehkan. Slam dunk tampak sederhana, tetapi membutuhkan keterampilan tingkat tinggi. Bukan hanya karena ia melakukan slam dunk dengan melompat tinggi, tetapi juga karena ia melakukannya dengan cara yang berlebihan. Jelas sekali kekuatannya pasti di atas Feng Xiu. Meskipun pertempuran belum dimulai, hasilnya sudah jelas. Tunggu apa lagi? Kita mau bertarung. Yah, tiba-tiba aku merasa agak tidak nyaman. Aku tidak akan bermain hari ini. Ayo main lain hari. Baiklah kalau begitu, jangan bertengkar. Lin Yi melingkarkan lengannya di bahu Ji Qingyan. Sudah larut. Ayo kembali. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan pergi, Feng Xiu berjalan ke arah Zhao Yuetong. Little Tong, apa kau tidak merasa menyesal barusan? Aku juga merasa tidak ada gunanya berkompetisi seperti ini. Aku akan menuruti saja perintahmu. Kamu bahkan tidak punya nyali untuk bersaing dengannya. Apa gunanya bilang kamu menyesal sekarang? Singkatnya, kita berdua tidak akan pernah bersama. Kamu tidak punya kesempatan lagi denganku. Jangan kirimi aku pesan WeChat lagi. Lin Yi tidak tahu bahwa tanpa disadarinya ia telah memadamkan api harapan terakhir Feng Xiu. Saya minta maaf tentang hal itu. Petik 1. Mereka berdua perlahan kembali ke pintu masuk toko dan berkendara kembali ke paviliun Jiushu. Lin Yi duduk di sofa sementara Ji Qingyan memotong buah dan membawanya kepadanya. Dia duduk di pangkuannya dan memegangi wajahnya. Kamu benar-benar hebat tadi. Yang lain iri padamu. Lin Yi bingung harus tertawa atau menangis. Cuma beberapa tembakan 3 angka dan 1 slam dunk. Apa perlu bahagia sampai sekarang? Itu karena kamu tidak melihat rasa iri di mata mereka. Baiklah, asalkan kamu bahagia. Ji Qingyan tersenyum dan memegang wajah Lin Yi saat dia berbicara serius. Waktu kita jalan-jalan di kampus, kamu bilang aku sudah melengkapi hidupmu, benarkah? Tentu saja. Dalam perjalanan pulang, aku memikirkannya sejenak. Kurasa kau juga memberiku efek yang sama. Jadi, jangan khawatir. Kalau kamu sudah tua dan kakimu sudah tidak bisa berfungsi dengan baik, atau anggota tubuh bagian bawahmu lumpuh, aku akan mendorongmu dengan kursi roda. Aku tidak akan membiarkanmu duduk di samping dan menontonku berdansa dengan pria tua lain. Tunggu, kata Lin Yi. Tidak bisakah aku lebih sehat saat tua nanti? Kenapa aku jadi lumpuh? Tidak bisakah aku yang mendorongmu? Iya, aku hanya membuat analogi untuk membuktikan bahwa aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik di masa depan. Sekalipun kamu membutuhkan peralatan untuk menopang hidupmu di masa depan, aku pasti akan meminta dokter untuk melakukan yang terbaik untuk menyelamatkanmu. Jika suatu hari nanti, hidupku perlu ditopang dengan peralatan, mintalah dokter untuk memutus alat bantu hidupku. Aku pasti sudah terkenal seumur hidupku. Aku tidak bisa pergi dalam keadaan menyedihkan seperti ini. Apa kamu yakin? Tentu saja. Ji Qingyan turun dari Lin Yi dan berjalan ke lemari televisi. Oh sial, jangan cabut routernya. Mungkin karena suasana hatinya sedang baik, tetapi keesokan paginya, Ji Qingyan membuat beberapa hidangan yang disukai Lin Yi sebagai hadiah. Setelah makan malam, Ji Qingyan mengenakan kemeja biru, setelan putih, dan sandal bertali transparan saat dia pergi bersama Lin Yi. Kamu akan keluar dengan Koenigsegg RS. Kita mau bahas sesuatu. Kalau kita nggak ke bengkel dulu, aku nggak mau nyetir sari. Anda ingin membahas sistem telepon. Lin Yi mengangguk. Ya, tidak apa-apa juga. Karena kita sudah menghasilkan uang, kita bisa memanjakan diri sekali saja. Ji Qingyan mengangguk. Setelah mengucapkan beberapa patah kata sederhana, mereka berdua pun berangkat. Ji Qingyan pergi ke grup Chaoyang sementara Lin Yi pergi ke tempat Liang Ruoxu. Apakah kamu di kantor? Dalam perjalanan, Lin Yi menelepon Liang Ruoxu. Saya di rumah, saya belum pergi. Jam berapa ini? Aku nggak percaya kamu belum keluar rumah. Kamu masih mau bonus kehadiran sempurna bulan ini. Siapa yang berani memotong gajiku? Liang Ruoxu tersenyum dan berkata. Beberapa hari yang lalu, Paman Chen meneleponku dan ingin mengajakmu makan malam, tapi aku tahu kamu tidak suka bersosialisasi, jadi aku membantumu menolaknya. Mengapa dia mentraktirku makan? Anda telah melakukan hal yang luar biasa dan bermanfaat bagi publik. Dia harus berterima kasih kepada Anda. Dia bahkan mengatakan bahwa dia ingin Anda menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Medis Huaxia dan bersedia membiarkan saya memberikan surat pengangkatan Anda. Jika kamu punya waktu,
datanglah ke tempatku. Aku punya waktu sekarang. Tunggu aku di rumah. Kalau begitu, belikan aku sekotak yogurt juga di jalan. Aku ingin meminumnya. Kamu punya banyak sekali tuntutan. Kamu masih mau buka tokomu. Kamu percaya aku akan menutupnya. Kamu terlalu berlebihan. Lin Yi pergi ke rumah Liang Ruoxu dan membeli 2 kotak yogurt untuknya. Jelas, Liang Ruoxu baru saja bangun tidur. Ia masih mengenakan piyama. Rambutnya acak-acakan, dan kakinya yang indah terekspos. Bagian depan tubuhnya bulat dan berisi, memancarkan aura seorang ibu rumah tangga. Kamu berinisiatif meneleponku. Ada yang salah. Lihat apa yang kau katakan. Apa aku sesombong itu? Tidak bisakah aku mencarimu tanpa alasan yang jelas? Apakah kamu yakin kamu baik-baik saja? Aku sendiri baik-baik saja, tapi ini ada hubungannya denganmu, jadi aku datang untuk memberitahumu tentang hal itu. Ada hubungannya denganku. Saya akan memberikan beberapa pencapaian politik kepada Anda. Apakah Anda menginginkannya? Apa yang kau hasilkan kali ini? Kami diam-diam sedang mengembangkan sistem telepon seluler. Kami akan mengikuti proses yang biasa kami lakukan. Kami bisa menambahkan nama Anda ke dalam daftar penasihat. Teruslah mencoba membodohiku, kata Liang Ruoxu. Sistem teleponnya tidak bagus. Kalau kamu butuh bantuanku, bilang saja. Kamu suka menipuku setiap hari. Lin Yi terkekeh. Kalau begitu aku tidak akan menyembunyikannya untukmu. Bisakah kamu membuat beberapa kebijakan untuk membantu? Kebijakan apa? Ceritakan padaku. Hak sponsor eksklusif dan uang gala festival musim semi tidak penting. Selama pihak yang berwenang memberitahu jumlahnya, saya sanggup. Namun, saya tidak ingin melalui proses penawaran. Bisakah Anda melakukan sesuatu untuk mengatasi hal ini? Secara teori, tidak. Lin Yi tersenyum dan langsung mengerti maksudnya. Di negara seperti Huaxia, berbicara merupakan suatu bentuk seni. Ketika dia mengatakan secara teoritis itu tidak mungkin, maka itu berarti itu mungkin. Secara teori, itu mungkin, tetapi tidak mungkin. Saya akan bicara dengan pihak terkait. Ini bukan masalah besar, tapi kita tetap harus menjalani prosesnya. Namun, ini hanya formalitas dan tidak akan memengaruhi hasilnya. Jangan khawatir, kata Liang Ruoxu. Berdasarkan harga tahun lalu, sponsor utama gala festival musim semi akan menelan biaya sekitar 1 miliar yuan. Tapi dengan reputasi Anda yang baik, saya rasa Anda tidak perlu memberikan uang sebanyak itu. Anda hanya perlu memberikan jumlah simbolis. Saya lega mendengarnya. Liang Ruoxu menatap Lin Yi dengan serius. Apa yang kamu iklankan? Ponsel baru. Ini bukan telepon. Ini sistem telepon. Liang Ruoxu agak bingung. Siapa yang mengiklankan sistem teleponnya sendiri? Itu tidak masuk akal, kan? Ini hanya sesuatu yang ingin saya coba, kata Lin Yi. Pasar ponsel saat ini sudah mapan. Selalu ada di antara iOS Apple atau Android Google. Jika kita menggunakan metode tradisional untuk mempromosikannya, hasilnya pasti tidak akan ideal. Oleh karena itu, saya berencana untuk mengemas dan menjual sistem ponsel baru ini sebagai komoditas. Jadi, kamu ingin menggunakan orientasi politik gala festival musim semi untuk melakukan ini. Bab 605 dia sangat menawan. Benar. Anggap saja ini sinyal publik. Aku penasaran berapa banyak orang yang akan tertipu. Kemungkinan besar mereka tidak akan tertipu. Generasi wirausahawan saat ini akan selalu mengikuti mayoritas, meskipun hal itu mungkin memengaruhi keputusan mereka di masa depan, kata Liang Ruoxu. Oleh karena itu, jika Anda ingin menggunakan metode ini untuk meyakinkan mereka mencoba sistem telepon yang baru dikembangkan, kemungkinan besar tidak akan berhasil. Itulah sebabnya saya memutuskan untuk datang dan mengacaukan segalanya. Kurasa kau tidak mau datang dan mengacaukan segalanya. Kau hanya mau menghamburkan uang untuk orang lain. Kamu yang paling mengenalku. Namun, saya rasa tidak ada seorang pun yang bersedia melakukan shift, kata Liang Ruoxu. iOS dan Android sudah terlalu matang. Tak perlu lagi membahas iOS di sini. Bahkan Android pun sumber terbuka. Siapa yang mau menyia-nyiakan sumber daya mereka untuk sistem seperti Anda? Aku memikirkan masalah yang kamu sebutkan, jadi aku menolak ide ini. Karena aku tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, aku akan melakukannya sendiri. Anda harus menjual ponselnya terlebih dahulu. Tidak, sistem telepon masih barang berharga. Aku akan memberikannya kepada siapapun yang menginginkannya. Gratis. Liang Ruoxu merasa ada yang tidak beres. Kenapa kamu membuat ini? Sepertinya ini bukan cara untuk menghasilkan uang. Saya tidak fokus menghasilkan uang, jadi tidak perlu terburu-buru, kata Lin Yi. Untuk masalah ini, aku butuh bantuanmu. Hak penamaan itu urusan kecil. Kakekku bahkan tidak perlu turun tangan. Paman Chen bisa mengurusnya, kata Liang Ruoxu. Tapi apakah ini cukup? Haruskah aku meminta persetujuan tambahan?
Persetujuan untuk apa? Misalnya, beberapa rencana untuk mendorong pengembangan industri perangkat lunak nasional mencakup bidang ini dan mungkin bermanfaat bagi Anda. Baiklah. Pokoknya, kalau menurutmu itu akan membantuku, aku akan menerima sebanyak yang kau bisa. Aku tidak keberatan. Sungguh rakus. Setelah mengobrol sebentar, Liang Ruoxu berganti pakaian dan bersiap untuk pergi bekerja. Awalnya dia ingin mengambil mobil Lin Yi, tetapi ketika dia melihat Lin Yi mengendarai Koenigsegg RS, dia menyerah. Ketika dia kembali ke toko, waktu sudah lewat pukul 10 pagi. Lin Yi menata kembali pikiran-pikirannya dalam benaknya. Liang Ruoxu benar. Mustahil meminta orang lain menggunakan sistemnya, jadi dia harus melakukannya sendiri. Namun, Sitek memproduksi chip berukuran kecil. Masih agak sulit untuk mengintegrasikannya ke dalam lini produksi ponsel. Namun, apa pilihan lainnya yang dimilikinya? Setelah memilah pikirannya, Lin Yi menarik Sun Fuyu dan Qixian Zhao ke dalam satu kelompok. Dia siap mengadakan konferensi video dan menugaskan mereka misi. Direktur Lin, apakah Anda punya instruksi? Tanya Sun Fuyu dalam video tersebut. Kode sumber sistem baru ini harus semirip mungkin dengan Android. Dengan kata lain, aplikasi apapun yang cocok untuk Android seharusnya dapat digunakan di sistem baru kami hanya dengan sedikit modifikasi. Namun, kami juga harus mempertahankan beberapa perbedaan teknis agar tidak ada yang dapat menirunya. Secara teknis, hal ini seharusnya tidak sulit. Sun Fuyu tersenyum licik. Jangan khawatir, Presiden Lin. Saya sudah melakukan ini sejak awal. Apakah kamu serius? Saya serius, kata Sun Fuyu. Kami bukan yang pertama menciptakan sistem ini, jadi industri ini sangat yakin dalam hal ini. Tidak usah buru-buru. Jika Anda menginginkan kendali penuh, Anda tak punya pilihan selain meriset sistem ponsel baru. Jika Anda mencoba berinovasi dari awal, di era di mana aplikasi ada di mana-mana, Anda sama saja dengan mencari mati. Tak seorang pun akan menyia-nyiakan upaya mengembangkan aplikasi untuk sistem baru. Satu-satunya solusi adalah membuat sistem yang mirip dengan Android. Dengan begitu, dengan sedikit modifikasi, Anda dapat menyesuaikan aplikasi agar beradaptasi dengan sistem baru, sehingga sangat mengurangi kesulitan pengembangan. Bagaimana dengan penghindaran risiko? Ini bahkan lebih mudah. Penguin telah menunjukkan kepada kita cara yang jelas untuk melakukan ini, kata Sun Fuyu. Di bidang keamanan informasi daring, definisi plagiarisme adalah kode yang sama, tetapi untuk menghindarinya, kita hanya perlu menulis ulang kode tersebut. Bahkan jika mereka menuntut kita, kita tidak perlu takut. Kode kita hanya mirip, tetapi tidak identik. Lagi pula, mereka adalah perusahaan asing. Omong kosong jika mereka ingin menang melawan perusahaan lokal di Huaxia. Mendesis. Lin Yi tersentak. Kamu benar-benar jenius. Hehe, terima kasih atas pujianmu, Presiden Lin. Kitua, aku punya misi yang sangat penting untukmu, kata Lin Yi. Cari beberapa pabrik. Kita sedang bersiap memasuki industri ponsel. Saya sudah mencoba menghubungi beberapa perusahaan. Saya hanya menunggu instruksi dari Presiden Lin. Kamu sudah mempersiapkannya sebelumnya. Yuan memberitahu saya tentang ini ketika dia kembali. Saya sudah menduga ini akan menjadi langkah selanjutnya. Lin Yi mengangguk. Kitua juga berbakat. Karena kamu sudah siap, aku akan mempersingkatnya, kata Lin Yi. Harga ponsel ini harus dibatasi di bawah 1.000 yuan, tetapi kamera dan resolusi layarnya tidak boleh kurang. Itulah fitur-fitur utamanya. Untuk perangkat lunak, kami akan menggunakan sistem baru kami. Sisanya terserah Anda. Mengerti? Saya akan mencoba membuat rencana dalam minggu ini. Baiklah, sekian untuk hari ini. Kalian lanjutkan saja dan urus semuanya. Jika ada kesulitan atau hal yang tidak bisa kalian tangani, hubungi saya. Setelah menjelaskan semuanya, Lin Yi mulai sibuk dengan tokonya dan menyiapkan barang-barang. Namun, pada saat itu, seseorang mendorong pintu dan masuk. Ada 3 perempuan dan 1 laki-laki. Mereka berpakaian sangat trendy dan tampak cukup kaya. Ya ampun, lihat, bosnya tampan sekali. Aku tidak tahan lagi. Aku mau pingsan. Pada saat ini, salah satu gadis berbaju sutra hitam berjalan mendekati Lin Yi. Tampan, bolehkah kami berfoto denganmu? Apa aku mirip panda? Kamu mau foto yang mana? Tanya Lin Yi. Pria yang dingin dan tampan. Dia benar-benar berbeda dari para penjilat itu. Hehe, aku suka tipe yang dingin dan acuh tak acuh seperti ini. Semakin dia mengabaikanku, semakin aku ingin mengganggunya. Lin Yi. Fetisisme aneh macam apa ini? Tampan, kami ingin makan, kata gadis berbaju sutra hitam. Menunya ada di meja. Pesan saja apapun yang kamu mau. Seolah tahu kalau toko itu mahal sekali, gadis-gadis itu pun tak terkejut saat melihat harganya. Mereka memesan 2 porsi nasi goreng telur, mie, dan 3 lauk sebelum duduk di meja.
Lin Yi hendak kembali ke dapur untuk memasak ketika beberapa gadis masuk. Bos, 3 porsi nasi goreng telur. Lin Yi merasa sedikit tersanjung dengan semua bisnis yang terjadi pagi-pagi sekali. Namun, untungnya banyak tamu yang datang, karena ini berarti dia selangkah lebih dekat untuk menyelesaikan misinya. Satu-satunya kekurangannya adalah dia agak terlalu sibuk. Lin Yi kembali ke dapur dan mulai memasak. Dalam waktu kurang dari 10 menit, nasi goreng telur siap disajikan. Mie sayur lainnya juga dibuat dengan sangat cepat dan tidak memakan waktu lama. Sekitar setengah jam kemudian, kedua meja tamu itu pun pergi satu demi satu, tetapi arus tamu tak kunjung berhenti. Arus pengunjung terus mengalir. Bahkan, antrean pun terbentuk di luar pada sore hari. Bahkan Ji Qingyan, yang berada jauh di grup Chaoyang, tercengang oleh pemandangan yang mengejutkan ini. Dia menyadari hal ini karena kode pembayaran di toko tersebut terhubung ke akunnya. Setiap 10 menit atau lebih, dia akan menerima pengingat untuk mengambil uangnya. Hanya dalam satu pagi, dia telah menerima lebih dari 4.000 yuan. Alasan mengapa bisnis tiba-tiba membaik bukan tanpa alasan. Setelah beberapa hari fermentasi, reputasi toko itu telah menyebar. Alasan pertama tentu saja karena rasanya. Meskipun agak mahal, tidak masalah jika mereka hanya memakannya sesekali. Berikutnya adalah penampilan Lin Yi. Pasti menyenangkan sekali ada pria tampan yang memasak untuk para pelanggan ini. Pada akhirnya, orang-orang yang datang untuk makan tidak lagi memesan makanannya sendiri. Mereka akan memakan apapun yang dibuat Lin Yi untuk mereka. Asalkan Lin Yi yang melakukannya. Mereka ada di sini untuk Lin Yi, membuat Lin Yi merasa seperti monyet. Sayangnya, dia orang yang sangat sibuk. Tak berdaya, Lin Yi memanggil He Yuan dan Tian Yan dan meminta mereka membantu di toko. Dia pasti tidak akan mampu menanganinya sendirian. Sekitar setengah jam kemudian, mereka berdua tiba di toko dari Lingyun Group. Para pelanggan segera melihat dua wanita dewasa berseragam kerja muncul di toko. Semua pelanggan wanita di restoran itu merasa takjub. Kedua wanita ini terlalu cantik. Apalagi mereka tampak sangat kaya karena tas yang mereka bawa adalah tas Hermes. Bos, mohon ampun. Saya masih punya banyak pekerjaan di perusahaan saya. Kalau Anda meminta saya bekerja di sini, saya harus lembur di malam hari. He Yuan adalah satu-satunya orang yang berani mengkritik Lin Yi seperti ini. Begini, sukses atau tidaknya seseorang tidak bergantung pada seberapa banyak yang ia lakukan di perusahaan. Melainkan seberapa besar usaha yang ia curahkan setelah bekerja. Aku melakukan ini demi kebaikanmu. Kenapa kau tidak mengerti niat baikku? Lihatlah Tian Yan. Kenapa dia bisa dipanggil tanpa keluhan, kata Lin Yi. Bahkan kalau aku lagi bab, dia bisa kasih aku kertas. Bahkan kalau aku lagi bab, dia kasih aku kondom. Kenapa kalian gak bisa sama? Kalian berdua perempuan. Salah satu dari kalian 36B, dan yang satunya 37E. Kenapa perbedaan kalian terlalu jauh? Kamu masih pakai kondom waktu melakukannya. Mengecewakan sekali. Lin Yi. Tian Yan. Sekarang dia mengerti sesuatu. Ada alasan mengapa beberapa orang bisa menjadi ajudan kepercayaan Presiden Lin. Hentikan omong kosongmu dan mulai bekerja. Keluar dan sambut tamu-tamu. He Yuan tahu bahwa dia tidak bisa melarikan diri. Sekalipun bosnya tidak mengizinkannya melakukannya, kakak perempuannya akan memanggilnya untuk membantu. Di sisi lain, Tian Yan bekerja keras dan melakukan apapun yang diinginkan bosnya. Ia tidak banyak bicara seperti He Yuan. Berkat bantuan He Yuan dan Tian Yan, Lin Yi merasa lebih tenang. Ia hanya perlu fokus memasak. Apalagi hidangan yang dipesan pelanggan pun sangat sederhana, jadi tidak sulit untuk menyantapnya. Bos, 1 porsi nasi goreng telur dan 1 porsi sup telur rumput laut. Presiden Lin, 1 mie sayur dan 1 mangkuk acar. Bos, 1 mie sayur, 1 roti goreng, dan 2 cangkir teh susu. Presiden Lin, 1 porsi nasi goreng telur, 1 porsi panekuk daun bawang, dan 2 porsi sup ginseng. Tunggu sebentar, kata Lin Yi. Mengapa bisnis semakin membaik? Dan mengapa pesanannya begitu beragam? Karena sekarang bukan cuma cewek-cewek yang makan. Banyak cowok juga di sini. Anak laki-laki, tanya Lin Yi. Kenapa anak laki-laki datang ke sini untuk makan? Mereka datang hanya untuk melihat pakaian yang dikenakan Suster Yan. Bukankah pakaiannya normal? Apakah mereka normal? Tanya He Yuan sambil tersenyum tipis. Dia pakai kemeja putih dan rok. Sepatu hak tingginya sangat menawan, jadi cowok-cowok di sini semua pada melototin dia. Bab 606 mungkin hidup benar-benar seperti ini. Gaunmu tidak lebih panjang dari milikku, kan? Tian Yan mengeluh. Anak-anak itu juga menatap kakimu. He Yuan berkata sambil tersenyum, daging di kakiku terlalu sedikit. Gadis-gadis dengan daging sepertimu memang yang terbaik. Jangan saling menyanjung di sini, kata Lin Yi. Banyak sekali orang di sini.
Aku kesepian banget. Kalau begitu, fokus saja memasak nasi goreng telurmu seperti sebelumnya, kata He Yuan, atau kamu bisa memasak satu porsi saja. Jangan khawatirkan yang lain. Tidak, kamu tidak semenarik aku. Aku takut kalau aku membuat mereka menunggu terlalu lama, mereka akhirnya akan pergi. Bos, aku benar-benar merasa kau pantas mati karena kelelahan. Tian Yan tersenyum dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Ada begitu banyak orang di sini. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapi mereka. Aku akan menyiapkan satu porsi setiap kalinya, kata Lin Yi, mari kita lihat seberapa menawannya kalian. Hanya dengan memperoleh 100.000 yuan dia dapat menyelesaikan tahap misi sistem ini. Lin Yi tidak ingin kehilangan satu pun tamu. Namun, jika terlalu banyak orang yang datang sekaligus, hal itu pasti akan memengaruhi kecepatan penyajian hidangan. Beberapa orang tidak akan sabar menunggu dan akan pergi lebih dulu. Wajar bagi mereka untuk pergi sebelum makanan disajikan, dan mau bagaimana lagi. Apakah para tamu akan pulang lebih awal tergantung pada seberapa pendek gaun Suster Yan, goda He Yuan. Kalau lebih pendek lagi, celana pengamanku bakal ketahuan. Nanti kalau sudah waktunya, tim anti pornografi bakal tangkap kita semua, kata Tian Yan jenaka. Mereka bertiga tertawa dan melanjutkan urusan mereka. Lin Yi sedang sibuk di dapur. He Yuan dan Tian Yan bertugas menjamu tamu dan menyajikan hidangan. Pekerjaan mereka relatif mudah. Lin Yi tidak menyajikan hidangan dengan cepat, tetapi He Yuan dan Tian Yan memastikan tidak ada yang pergi. Mereka yang pergi lebih awal adalah orang-orang yang memiliki urusan mendesak. Kalau tidak, mereka pasti akan dengan senang hati menunggu di sini. Seperti yang dikatakan He Yuan, siapa yang tidak suka melihat seorang gadis mengenakan gaun sutra hitam pendek. Sementara itu, Ji Qingyan menyibukkan diri hingga pukul 5 sore sebelum menyetir. Dia tidak mempercayai matanya saat melihat barisan panjang sekitar selusin orang di luar. Apa yang telah terjadi? Bisnis di toko itu sebenarnya sangat bagus. Ketika dia berada di perusahaan pada siang hari, dia telah menerima hampir 10.000 yuan. Dia tidak menyangka restorannya akan sepopuler ini. Seharusnya tidak menjadi masalah untuk menembus angka 20.000 pada hari itu. Kedatangan Ji Qingyan memberi dampak lebih langsung pada bisnis toko. Tampaknya ada lebih banyak orang yang mengantri setelah dia tiba. Para gadis memandangi pria tampan, dan para pria memandangi gadis cantik. Meski berpasangan, mereka berdua menikmati pemandangan itu. Sungguh harmonis. Seperti apakah masyarakat yang harmonis? Ini adalah contoh sempurnanya. Kakak senior, kamu di sini. Melihat Ji Qingyan, He Yuan berjalan mendekat. Kamu pasti kelelahan. Kami tidak lelah. Hanya ada beberapa meja di toko kami. Seberapa lelahnya kami? Dia melihat arlojinya dan menyadari bahwa sudah hampir pukul 6. Yuan, keluar dan pasang spanduk. Beritahu mereka bahwa toko tutup pukul 18.30 dan kami hanya akan melayani orang-orang yang mengantre di luar saat itu. Kalau ada lagi yang datang setelah itu, kami tidak akan melayani mereka. Kamu tutup jam 6.30. Kamu nggak mau cari uang. He Yuan benar-benar tidak habis pikir dengan pola pikir kakak perempuannya. Beberapa hari yang lalu, ia khawatir bisnisnya tidak berjalan lancar dan penghasilannya tidak cukup untuk membayar sewa. Sekarang bisnisnya bagus, dia benar-benar ingin menutup tokonya lebih awal. Ponselku terus berdering sejak pagi tadi. Semua notifikasi uang masuk. Kalau sesibuk ini terus, Lin Yi pasti kelelahan setengah mati. Ini sudah cukup. Oke, aku akan memberitahu mereka. Tian Yan tersenyum. Hati bos wanita itu terasa sakit. Ketika mereka tiba di toko, Ji Qingyan pergi ke dapur untuk bekerja dengan Lin Yi. Meskipun tidak banyak hal yang dapat dilakukannya untuk membantu, hal itu tetap membantunya meringankan sebagian tekanan. Lin Yi tidak mengatakan apapun tentang menutup toko lebih awal. Meskipun itu akan mempengaruhi kemajuan misi, tidak apa-apa asalkan dia bahagia. Sekitar pukul 6.30 malam, He Yuan tiba di dapur. Masih ada satu meja pelanggan lagi. Kita bisa beres-beres setelah selesai. Baiklah, kalian pergi ke meja resepsionis dan bersihkan sisi itu. Lin Yi dan aku akan membersihkan dapur. Kami akan pergi setelah itu. Kembalilah dan istirahatlah lebih awal. Tidak ada masalah. Sekitar 20 menit kemudian, Lin Yi dan Ji Qingyan merapikan dapur. Setelah pelanggan terakhir pergi, mereka berencana untuk menutup toko. Ketua kelas, kenapa kamu ada di sini? Ketika Lin Yi keluar dari dapur, dia tiba-tiba mendengar seruan dan melihat ke arah meja di dekat pintu. Ji Qingyan dan yang lainnya tidak menyangka akan bertemu teman sekelas Lin Yi di sini. Ada 5 orang yang duduk di meja kecil itu. Ada 3 pria dan 2 wanita yang merupakan teman sekelas Lin Yi. Orang yang baru saja berbicara adalah Sao Bin, teman sekelas Lin Yi di universitas. Namun, setelah lulus, Lin Yi mulai bekerja sementara Lin Yi memilih untuk melanjutkan studi pascasarjananya.
Karena mereka tidak banyak berinteraksi saat masih sekolah, dan gebetan Xiao Bin selalu menyukai Lin Yi, keduanya tidak banyak berinteraksi sejak tahun kedua. Sungguh suatu kebetulan mereka bertemu di sini. 4 orang sisanya bernama Zhou Hao, Fang Chuanyu, Song Kexin, dan Huang Lili. Gadis bernama Song Kexin adalah gadis yang disukai Xiao Bin saat itu, tetapi dia selalu tertarik pada Lin Yi. Melihat Lin Yi keluar dari dapur dengan seragam koki, mereka berlima terkejut dan tercengang. Ketua kelas, apakah kamu seorang koki di sini? Xiao Bin sedikit terkejut. Kurasa begitu. Aku yang masak semua makanan kalian. Kudengar dari teman-teman sekelas kita kalau kamu kerja di perusahaan real estate. Kenapa kamu di sini jadi koki? Ini nggak sesuai statusmu. Pekerjaan itu sudah lama hilang. Kamu tetap harus cari pekerjaan yang layak daripada tetap jadi koki. Kalau sampai ketahuan, kamu bakal malu. Lin Yi terhibur. Bukankah menjadi koki itu bermartabat? Bukankah jawabannya sudah jelas, kata Xiao Bin. Kurasa keputusanmu untuk tidak mengikuti ujian masuk pasca sarjana adalah keputusan terburuk. Di tempat seperti Zonghai, bakat ada di mana-mana. Jika mahasiswa S1 dari universitas biasa tidak mengikuti ujian masuk pasca sarjana, dia tidak akan bisa bertahan hidup di kota ini. Kamu ada benarnya. Ketua kelas, mendengarkanmu, apa kau sedang menundukkan kepala pada takdir? Kau tidak seperti ini dulu. Xiao Bin terkekeh. Kamu seharusnya tahu pentingnya belajar sekarang, kan? Lihat aku sekarang. Setelah lulus pasca sarjana, aku mulai berinvestasi di modal Ventura bersama mentorku. Saat perjalanan bisnis, aku menginap di hotel bintang 5. Aku minum kopi Starbucks dan sebagainya dengan santai. Waktu kuliah, mentorku mengawasi kami belajar setiap hari. Saat itu, aku sangat kesal. Sekarang setelah aku pikir-pikir, aku mengerti betapa pentingnya pendidikan. He Yuan memandang Xiao Jie, merasa teman-teman sekelas bosnya semuanya sok. Lagi pula, mereka sangat kaku dan tidak ramah sama sekali. Bagaimanapun, Ji Qingyan dan Tian Yan juga mengabaikan hal ini. Mereka hanya mulai menelusuri katalog kosmetik di ponsel mereka. Kedua kelompok orang itu juga tidak saling menyusahkan. Xiao Bin, berhenti bicara, kata Zhou Hao. Aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Aku hanya ingin membicarakan situasi kita saat ini, kata Xiao Bin. Sama seperti Kexin. Waktu kuliah, dia selalu bilang tidak mau ikut ujian masuk pasca sarjana. Waktu magang di 4 perusahaan konsultan besar, dia sadar tidak bisa dapat pekerjaan bagus. Akhirnya, dia kembali lagi untuk ikut ujian masuk pasca sarjana. Semua itu karena terlalu banyak talenta di Zonghai dan persaingannya terlalu ketat. Hei, simpan saja omongan kalian. Kenapa kalian menyeretku ke dalam masalah ini, kata Song Kexin. Namun, matanya berkedip-kedip seolah tak berani menatap Lin Yi. Hatinya dipenuhi duka. Lin Yi adalah sosok yang berpengaruh di sekolah. Dia tampan dan jago basket. Semua orang mengira dia akan jadi yang paling menjanjikan setelah lulus. Mereka tidak menyangka dia akan diturunkan jabatan menjadi koki di sini. Tampaknya kualifikasi akademis benar-benar dapat menentukan segalanya. Keluarganya benar. Perempuan memang tidak bisa jatuh cinta saat kuliah. Karena Anda tidak tahu seperti apa anak ini di masa depan. Lin Yi adalah contoh bagus dalam hal ini. Kalau saja hari ini mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang akan mengira kalau tokoh berpengaruh di sekolah itu akan berakhir seperti ini? Siapa yang mengira bahwa Xiao Bin, yang biasanya tidak mencolok, kini akan terbang keliling negeri dan berbicara dengan banyak orang sukses? Mungkin kehidupan memang seperti ini. Bab 607 adik kecil, kamu tidak boleh bersikap seperti ini. Saya hanya memberi contoh. Jangan dianggap serius. Xiao Bin terkekeh. Rasa superioritasnya terpancar di wajahnya. Saya pikir tidak apa-apa, kata Huang Lili. Ketua kelas, kamu jago masak. Kalau tabunganmu sudah cukup, kamu bisa buka toko sendiri. Seharusnya itu sudah cukup untuk membuatmu mandiri. Sampai sekarang, mereka sepertinya tidak menyadari bahwa toko ini dikelola oleh Lin Yi. Mereka mengira dia bekerja di sini. Apakah kamu pikir menjalankan bisnis semudah yang kamu pikirkan, kata Xiao Bin. Tempat seperti Zonghai punya banyak pesaing. Kalau tidak hati-hati, kamu bisa kehilangan segalanya. Kalau tidak punya bakat berbisnis, lebih baik kerja saja terus. Kurasa tidak. Waktu sekolah dulu, ketua kelas kami pintar. Kalau dia mulai berbisnis, kurasa dia tidak akan gagal. Tidak apa-apa kalau dia menderita sekarang demi panennya nanti. Ketua kelas, ingat kabari aku kalau kamu sudah buka toko sendiri. Aku akan berinvestasi padamu. Ji Qingyan yang tengah memperhatikan riasannya, mengangkat kepalanya dan meliriknya. Setelah melihat sekeliling dan menyadari bahwa dia tidak menjadi ancaman baginya, dia menarik kembali pandangannya dan terus melihat kosmetik di ponselnya. Tidak perlu berinvestasi.
Saya hanya bermain-main. Saya bisa berhenti kapan saja. Berhenti? Tanya Sao Bin. Ketua kelas, rasanya tidak enak kalau terus-terusan pindah-pindah pekerjaan. Akan sulit mencapai hal-hal hebat seperti ini. Lin Yi tersenyum. Apakah kamu mengajariku cara melakukan sesuatu? Ketua kelas, kita sudah lulus. Jangan terus-terusan pakai dinamika kelas lama kita, kata Sao Bin. Waktu aku sekolah dulu, kamu memang lebih kuat dariku, tapi aku malah masuk pascasarjana. Nanti, aku akan kuliah di tempat-tempat mewah, sementara kamu cuma jadi koki. Bukankah perbedaan status kita akan terlihat jelas? Aku sedang bersikap masuk akal denganmu sekarang. Apa aku tidak pantas mengatakan ini? Lin Yi tersenyum dan menepuk bahu Sao Bin. Kak, aku mengerti perasaanmu. Kamu kuliah pascasarjana sementara aku jadi koki. Status sosialku lebih rendah darimu, jadi kamu pikir kamu lebih baik dari yang lain, tapi seharusnya kamu tidak bersikap seperti ini. Meskipun aku sudah beberapa tahun lebih lama di masyarakat, kamu tidak perlu bersikap keras padaku. Wajah Sao Bin memerah dan ekspresinya jelek. Pada saat ini, dia merasa seperti sedang dihancurkan. Yang paling menyebalkan adalah pihak lain itu bukan apa-apa. Dia jauh sekali darinya, tapi dia bertingkah seolah-olah dia sebenarnya lebih rendah darinya. Tian Yan diam-diam menggelengkan kepalanya dan berpikir dalam hati. Tidak semua orang punya aura seperti ini. Sekalipun Presiden Lin suatu hari kehilangan segalanya, orang lain akan tetap menghormatinya. Baiklah, baiklah. Kita hampir selesai makan. Kita akhiri saja hari ini. Melihat suasananya tidak bagus, Huang Lili melangkah maju untuk meredakan keadaan. Ketua kelas, berapa totalnya? Saya akan memindai kode QR Anda. Jelaslah bahwa dia tidak kekurangan uang. Tidak perlu, kita kan teman sekelas, jadi biar aku yang traktir, kata Lin Yi dengan murah hati. Heh, jangan. Tokomu tidak murah. Kami berlima setidaknya bernilai 1.000 yuan. Kalau kamu dimarahi bos gara-gara ini, kami tidak akan sanggup menanggung tanggung jawabnya. Sao Bin mengeluarkan ponselnya dengan kesal. Ayo kita selesaikan masalah ini dan bersiap untuk memindai kode QR. Baiklah, aku tidak akan menghentikanmu jika kamu bersedia membayar. Totalnya 1.280 yuan, kata He Yuan. Sao Bin tidak ragu-ragu. Ia mengeluarkan ponselnya untuk membayar, mencoba menekan aura Lin Yi. He Yuan dan Tian Yan membawa piring-piring ke dapur dan membersihkannya sebentar. Pekerjaan hari itu resmi berakhir. Ketua kelas, kita sudah lama lulus. Sao Bin menyarankan agar kita mengadakan reuni kelas sebelum kita bertemu denganmu. Kamu harus ikut dengan kami. Kita bisa berkumpul dengan baik. Sebelum pergi, Huang Lili berkata, teman-teman sekelas kita ada di mana-mana. Mereka pasti tidak akan bisa berkumpul dengan baik. Aku tidak akan ikut kali ini. Kalau kamu nggak pergi, apa gunanya kumpul-kumpul? Nggak seru kalau nggak ada kamu. Kita lihat saja, jawab Lin Yi santai, tapi dia tidak menganggapnya terlalu serius. Lili, jangan paksa dia, kata Sao Bin. Ketua kelas sedang tidak baik-baik saja sekarang. Wajar kalau dia malu pergi. Melihat pakaian Lin Yi, dia mendesah. Ketua kelas, yang dulunya maha kuasa, kini berada dalam kondisi seperti ini. Ia pun merasa tidak enak badan. Lili, jangan ngomong. Ketua kelas dan yang lainnya sudah mau pulang kerja. Ayo kita berangkat dulu, kata Song Kexin. Kexin, apa kau tidak ingin bicara dengan ketua kelas? Tanya Huang Lili. Bukankah kau selalu tergila-gila pada ketua kelas di universitas? Iya, sudah lama sekali kita lulus. Kenapa kamu masih membahas ini? Kata Song Kexin. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Ketua kelas, kamu libur kerja. Aku baru beli mobil. Kamu butuh aku antar? Tidak perlu. Aku juga punya mobil. Silakan saja. Baiklah, aku akan kembali untuk mendukungmu di masa depan. Setelah bertukar basa-basi lagi, He Yuan mengikuti Tian Yan keluar dari dapur dan bersiap untuk menutup toko. Rombongan itu keluar dari toko. Lin Yi bertugas menutup jendela dan mengunci pintu. Yuan, kamu mau pergi kemana? Karena keduanya datang bersama, mereka berdua duduk di mobil Tian Yan. Masih pagi, jadi aku harus kembali ke perusahaan. Masih banyak pekerjaan yang menungguku. Aku juga nggak mau pulang. Ayo kita ke kantor bareng. Tian Yan mengucapkan selamat tinggal pada Lin Yi. Presiden Lin, Presiden Ji, kami pergi dulu. Sao Bin dan yang lainnya, yang baru saja keluar, berbalik ketika mendengar Tian Yan berbicara kepada Lin Yi. Mereka berdua terkejut dan bingung. Mengapa dia memanggilnya Presiden Lin? Bukankah dia hanya seorang koki? Kamu harus membagi waktu antara pekerjaanmu dengan baik. Jangan korbankan kesehatanmu demi pekerjaan. Ji Qingyan tersenyum. Grup Lin Yun tidak bisa hidup tanpamu. Ji Qingyan memainkan perannya sebagai bos wanita dengan sempurna.
Ia menghampiri Lin Yi untuk menenangkannya setelah ia memerasnya hingga kering. Dengan ini, mereka menemukan keseimbangan. Monitor. Apa mereka semua bawahanmu? Tanya Lily. Ya. Lin Yi mengangguk. Yang satu wakil presiden keuangan, yang satu wakil presiden investasi, dan yang satu lagi bos wanita. Apa kamu serius? Apa yang bisa dibohongi? Lin Yi terkekeh. Setelah kalian lulus doktor, datanglah ke perusahaan saya dan melamar. Saya akan meminta Departemen Sumber Daya Manusia untuk mengizinkan kalian. Sao Bin dan yang lainnya terkejut. Gelar doktor. Ada 3 orang di sini. 2 di antaranya bergelar PhD dari Universitas Yan dan 1 lagi dari Universitas Fudan. Gelar pascasarjana mereka belum cukup di perusahaan kami, jadi mereka masih harus bekerja keras. Ketua kelas, kalau hanya lulusan S3 saja yang bisa bekerja di tempatmu, kamu pasti sudah sangat hebat sekarang, kata Huang Lili. Saya hanya beruntung. Saya mendirikan perusahaan dan menghasilkan uang. Itu bukan masalah besar. Saya punya hal lain yang harus dilakukan, jadi saya tidak akan bicara dengan kalian. Monitor, tunggu. Tepat saat Lin Yi hendak pergi, Song Kexin berkata dari belakang. Apakah kamu yakin tidak akan menghadiri reuni kelas dalam beberapa hari? Sulit untuk mengatakannya. Kita lihat saja nanti. Lin Yi menanggapi dengan santai dan berbalik untuk pergi. He Yuan naik ke Panamera milik Tianyan, Jiking Yan naik ke Maserati miliknya, dan Lin Yi naik ke Koenigsegg RS miliknya. Sao Bin dan yang lainnya berdiri dalam kekacauan. Pemantau kelas benar-benar mengendarai Koenigsegg RS, seru Zhou Hao. Itu tidak murah. Dokter dari sekolah ternama hanya bisa bekerja di bawah pengawasan kelas. Mereka pasti menghasilkan banyak uang. Wajar bagi mereka untuk mengendarai supercar, kata Huang Lili. Huang Lili tidak terlalu memperdulikannya, namun Sao Bin dan yang lainnya merasa hancur. Ia bangun pagi-pagi dan belajar hingga larut malam. Akhirnya, ia diterima di Sekolah Pascasarjana Institut Teknologi Zonghai. Dia mengira dia bisa menonjol dan bertindak lebih unggul dari teman-teman sekelasnya. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa dia bahkan tidak mempunyai hak untuk bekerja untuk yang terakhir. Saya rasa ketua kelas tidak akan menghadiri reuni kelas dalam beberapa hari ke depan, kata Song Kexin. Tentu saja tidak. Kita tidak selevel dengannya, jadi wajar saja kalau kita tidak bisa makan bersama. Tapi ini juga bagus. Setelah lulus pascasarjana, aku bisa akrab dengan ketua kelas. Apapun yang terjadi, dia bisa mencarikan pekerjaan untukku. Aku juga berpikir begitu. Kalau sudah waktunya, kita berdua akan pergi bersama, kata Song Kexin. Kexin, bukankah kamu berjanji untuk pergi ke Yanjing bersamaku setelah lulus? Kenapa kamu mundur sekarang? Tanya Sao Bin. Saya merasa tekanan di Yanjing terlalu berat. Tidak cocok untuk saya. Lebih baik tetap di Zonghai saja. Sao Bin. Bab 608 saya ingin mengisi stok lagi. Setelah meninggalkan toko, keduanya kembali ke paviliun Jeushu. Jiking Yan menatap Lin Yi dengan tatapan tajam. Senyum tipis tersungging di wajahnya, memancarkan kecantikan yang berbeda. Kenapa kamu menatapku seperti itu? Ketua kelas Lin, sepertinya kamu playboy waktu sekolah dulu. Waktu mereka makan, cewek berambut panjang itu coba merayu kamu, kan? Tentu saja. Apa menurutmu wajahku cuma pamer? Lalu, apakah kamu melakukan sesuatu yang buruk? Jiking Yan mengayunkan tinjunya yang kecil. Bagaimana mungkin? Aku orang yang sangat mulia. Bagaimana mungkin aku melakukan hal-hal buruk seperti itu? Kamu yakin? Kamu tidak berbohong padaku. Aku harus yakin. Kalau aku bohong, aku bakal tersambar petir. Tidak perlu bilang begitu. Aku akan percaya kalau kau bilang begitu. Melihat Lin Yi bahkan bersumpah, Jiking Yan merasa tidak ada alasan untuk tidak mempercayainya. Aku mau mandi. Kamu bisa jaga diri. Senang sekali, katanya, melihat betapa baiknya perilakumu saat di universitas, aku akan menghadiahimu ciuman lagi. Dengan itu, Jiking Yan mencium pipi Lin Yi sebelum menuju kamar mandi di lantai 2 untuk mandi. Lin Yi menyentuh wajahnya dan bergumam pada dirinya sendiri. Semua itu dilakukan oleh adik laki-lakiku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Jiking Yan pergi mandi sementara Lin Yi kembali ke ruang belajar dan melihat halaman sistem. Pencarian sistem berada di 21.790 per 100.000. Lin Yi memikirkannya, jika dia tidak menutup toko lebih awal, pasti akan ada lebih banyak pelanggan. Berdasarkan arus pelanggan hari ini, ia akan dapat menyelesaikan misi tersebut dalam waktu sekitar 5 hari. Kalau saja Jiking Yan tidak menghentikannya dan mengerahkan segenap tenaganya, dia pasti bisa mempersingkat waktu penyelesaian tugas itu menjadi 3 hari. Setelah memikirkan hal-hal ini, Lin Yi meletakkan tangannya di belakang kepalanya dan mulai berpikir tentang perusahaan. Bisnis telepon seluler Lingyun Group adalah hal yang paling penting saat ini. Bahkan bisa dibandingkan dengan kode chip 3.0.
Kesuksesan mesin litografi dalam waktu singkat bergantung pada keberhasilan peluncuran bisnis telepon seluler. Memikirkan hal ini, Lin Yi menelepon Qixian Zhao lagi. Dia baru merasa benar-benar tenang setelah berkomunikasi dengan mereka mengenai rinciannya. Tak lama kemudian, Ji Qingyan masuk. Ia mengenakan piyama biru muda dan handuk yang melilit rambutnya. Ia sedang memegang buku catatan dan pena di tangannya, mengerutkan kening. Ia membuat lingkaran di buku catatannya, menghitung sesuatu. Apa yang kau gumamkan? Tanya Lin Yi. Sebelum pulang kerja, ketika saya sedang sibuk di dapur, saya menghitung barang-barang di dalamnya dan merasa tidak banyak yang tersisa. Lagi pula, sayuran yang tersisa tidak terlalu segar. Jika kami menjualnya kepada pelanggan, rasanya mungkin akan terpengaruh. Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Dia mengangkat bahu dengan menyesal. Kurasa kita perlu persediaan. Kalau begitu, ayo kita persediaan. Bukan masalah besar. Tapi saya sudah hitung. Omset kami beberapa hari terakhir sekitar 21.000 yuan. Laba bersih kami sekitar 8.000 yuan. Biaya listrik dan air untuk rumah setelah 4 hari sekitar 2.400 yuan. Sisanya sangat sedikit. Lin Yi tersenyum. Uang ini bahkan tidak cukup untuk membeli tas. Bukan cuma nggak cukup buat beli tas. Aku bahkan nggak sanggup beli parfum edisi terbatas. Ji Qingyan duduk bersila di atas karpet di ruang kerja. Dan, tahukah kamu bahwa kita telah melewatkan masalah yang sangat penting? Masalah seperti apa? Sebuah rumah. Jika kami menyewa rumah, kami harus membayar sewa dengan jumlah tetap setiap bulan. Jika kami mengambil pinjaman untuk membeli rumah, kami harus membayarnya kembali setiap bulan. Pendapatan yang bisa kami gunakan akan lebih sedikit lagi. Lagi pula, ini dengan asumsi kami tidak akan jatuh sakit. Bahkan tanpa anak-anak yang bersekolah, masyarakat modern sungguh tidak ramah terhadap calon wirausahawan. Oleh karena itu, teman sekelas saya yang sok tahu itu benar tentang satu hal. Di masyarakat ini, kualifikasi akademik menjadi semakin penting. Ji Qingyan menegakkan punggungnya dan menjadi sombong. Berdasarkan apa yang Anda katakan, masih ada pasar untuk gelar doktor dari Universitas Yanjing, tetapi tidak untuk mahasiswa sarjana biasa seperti Anda. Apakah kamu mendiskriminasikan saya? Asalkan kamu tahu. Aku tidak mengatakannya keras-keras karena aku tidak ingin membuatmu patah semangat. Aku sangat tampan karena aku hidup dari seorang wanita, jadi kamu harus bekerja lebih keras untuk mendukungku di masa depan. Ji Qingyan meletakkan dagunya di atas tangannya sementara matanya menyipit membentuk bulan sabit, memperlihatkan sederet gigi putihnya. Tentu. Kalau begitu, semuanya sudah beres. Hidup dari seorang wanita bukanlah masalah, tapi kita perlu menyelesaikan masalah saham kita. Ji Qingyan melambaikan laptop di depan Lin Yi. Saat ini, kami hanya punya sekitar 2.400 yuan. Dengan standar hidup rata-rata orang, kami butuh setidaknya 1.000 yuan sehari untuk bertahan hidup. Kalau begitu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan. Tinggalkan 1.000 yuan dan beli barang senilai 1.400 yuan, kata Lin Yi. Kebetulan, ada pasar grosir buah dan sayur di dekat Jalan Zhengyang. Ayo kita ke sana dan lihat-lihat. Oke, terserah deh. Tapi apa kamu tahu sesuatu tentang ini? Tentu saja tidak, tapi itu bukan masalah besar. Saya akan menelepon Wang Tianlong besok dan masalah ini akan terselesaikan. Tidak bisakah kita mencari manajer Wang? Apakah kamu punya ide lain? Aku ingin kita berdua pergi bersama dan menjalani hidup ini sepenuhnya. Kamu terus-menerus menjalani pekerjaan lain yang tidak bisa aku ikuti, jadi aku ingin merasakannya kali ini. Itu bukan masalah besar. Kita akan pergi bersama besok, tapi kita harus bangun pagi. Apa kamu keberatan? Tentu saja, tapi aku tidak punya waktu untuk membuatkanmu sarapan. Lihatlah orang-orang yang pergi membeli bahan-bahan di pagi hari dan masih memasak sarapan di rumah. Mereka semua punya kehidupan yang teratur. Kalau begitu, aku juga akan melakukan hal yang sama. Aku bisa bangun jam 3 pagi. Kau tidak perlu datang sepagi itu. Antusiasme Ji Qingyan mengejutkan Lin Yi. Jelas sekali dia berasal dari keluarga kaya. Kalau tidak, dia tidak akan tertarik pada hal-hal seperti itu. Kalau kita bangun pagi, kita bisa beli sayur-sayuran segar, kata Ji Qingyan. Lagi pula, becak merah muda kita bisa dimanfaatkan dengan baik. Kenapa kamu begitu bersemangat? Saya ingin mengendarainya. Meskipun Liang Ruoxu juga berasal dari keluarga kaya, sikap mereka sangat berbeda saat mengendarai sepeda roda 3. Liang Ruoxu merasa malu, tapi Ji Qingyan menganggapnya menarik. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh lingkungan masa kecil mereka. Kegembiraan Ji Qingyan tak berkurang. Kamu jalan di depan, dan aku akan menyemangatimu dari belakang. Pasti seru belanjanya. Mengapa saya harus mengendarainya? Bukankah aku yang memberi makan dan merawatmu? Kamu harus bekerja. Orang-orang yang diurus perempuan biasanya bekerja di malam hari. Bagaimana mereka bisa bekerja di siang hari? Benarkah?
Saat kita berangkat, hari masih fajar, belum siang. Baiklah, kalau begitu aku akan bekerja di mobil. Omong kosong lagi. Jikingyan berdiri dan berkata, aku mau tidur. Ingat bangun pagi besok. Ini karena Jikingyan ingin merasakan kesenangan berbelanja, jadi dia harus tidur lebih awal. Kalau tidak, dia akan mudah tidak bangun. Pada pukul 4 pagi, terdengar ketukan di pintu rumah Lin Yi. Lin Yi membuka pintu dengan linglung dan melihat Jikingyan sudah bersiap untuk pergi. Dia mengenakan jaket anti-angin warna krem, celana jeans biru, sepatu hak tinggi hitam, dan tas belanja transparan. Apa yang sedang kamu lakukan? Bersiap untuk menimbun. Siapa yang pergi ke pasar dengan pakaian seperti itu? Orang yang tidak tahu mungkin mengira kau buronan, kata Lin Yi. Lalu, untuk apa tas di tanganmu itu? Aku bawa buah. Aku sudah memotongnya beberapa waktu lalu. Kita berdua bisa makan di perjalanan. Lin Yi. Nona kaya, apakah kamu akan pergi jalan-jalan? Bab 609 aku terlalu menyedihkan. Apakah ada masalah? Aku sudah berpakaian sangat sederhana. Jikingyan menoleh. Lihat rambutku. Masih berantakan dan aku belum sempat mengikatnya. Aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Ganti sepatu hak tinggimu dulu. Area itu nggak ada karpet merahnya. Pakai sepatu hak tinggi itu nggak ada gunanya. Bagus. Jikingyan dengan kesal kembali berganti pakaian menjadi sepatu datar, lalu dengan gembira menarik Lin Yi keluar pintu. Di luar, langit baru saja mulai cerah. Jikingyan membungkus dirinya dengan erat dalam pakaiannya. Sudah lama aku tidak melihat langit fajar. Apa yang kamu bicarakan? Apakah kamu sering melihatnya sebelumnya? Saya sering melihatnya waktu sekolah dulu. Ruang belajar mandiri kami selalu tersedia 24 jam. Di akhir semester, kami belajar sampai subuh. Di waktu lain, kami bangun sekitar jam segini untuk belajar bahasa Inggris. Mendesis. Lin Yi tersentak. Perbedaan antara siswa berprestasi dan siswa nakal sungguh jauh berbeda. Mereka berdua keluar, masuk ke Koenigsegg RS milik Lin Yi, dan melaju menuju toko. Lin Yi mengambil becaknya, dan Jikingyan melepas bantalan jok dari kursi penumpang. Ia meletakkannya di becak dan duduk bersila di atasnya. Aku siap. Kita bisa pergi sekarang. Lin Yi merasa dia tidak terlihat seperti sedang membeli barang, tetapi lebih seperti sedang menyeret anak TK untuk jalan-jalan di musim semi. Seiring berjalannya waktu, langit berangsur-angsur cerah. Jumlah pejalan kaki di jalan juga meningkat. Ketika mereka melihat Jikingyan di atas sepeda roda 3, mereka merasa seolah-olah pandangan dunianya telah terbalik. Apa-apaan ini? Kok bisa sepeda roda 3 menarik mobil secantik itu? Ada yang spesial dari sepeda roda 3 ini. Apa ini produk Lamborghini yang baru? Aku bisa menjamin dengan hatiku bahwa mereka jelas bukan pasangan. Jikingyan sama sekali tidak merasa malu saat melihat orang-orang yang lewat menatapnya dengan aneh. Sebaliknya, hal itu membuat Lin Yi merasa tidak wajar. Lin Yi, aku akan memberimu semangka untuk mengisi kembali tenagamu. Aku tidak mau makan. Kamu harus makan. Kamu yakin gak mau makan? Kalau begitu aku akan meninggalkanmu sendiri. Lin Yi berbalik dan melihat Jikingyan tidak hanya membawa buah-buahan, tetapi juga setengah bungkus biskuit. Selain itu, dia juga mengeluarkan botol air merah muda baru yang dibelinya. Dia segera menenggak air hangat itu. Lin Yi, berhenti dulu. Jikingyan berteriak saat mereka melewati persimpangan. Ini becak. Polisi lalu lintas tidak peduli. Asal jangan buang apapun di jalan. Aku nggak khawatir sama polisi lalu lintas. Ada penjual ubi panggang di pinggir jalan. Beliin aku satu. Lin Yi. Dari sudut pandang semua orang, kamu dianggap cantik. Kamu bisa makan sesuatu yang mewah. Kenapa kamu makan ubi panggang? Ubi jalar itu lesat. Begini, waktu sekolah dulu, Yuan dan aku sering bangun pagi dan menghafal bahasa Inggris. Lalu, kami pergi ke pasar pagi di gerbang barat sekolah untuk membeli sesuatu. Kami berdua suka sekali makan ini. Cepat belikan aku satu. Sebentar lagi kiosnya tutup. Oke. Tunggu di sini. Lin Yi memasang ekspresi tak berdaya di wajahnya saat dia memarkir sepedanya di pinggir dan pergi membeli ubi panggang untuk Jikingyan. Lin Yi terdiam. Apakah dia benar-benar melepaskan diri setelah punya pacar? Si cantik dengan 100 poin sedang duduk di atas sepeda roda 3 sambil memakan ubi panggang. Apakah adegan ini baik-baik saja? Lin Yi. Saat Lin Yi mengantre untuk membeli ubi panggang, Jikingyan duduk di dalam mobil dan berkata, ada penjual kue goreng di dekat sini. Beliin aku juga. Baiklah. Tunggu saja. Beberapa menit kemudian, Lin Yi kembali ke sepeda roda 3 dengan ubi panggang dan kue goreng. Dia terkekeh. Aku sudah lama tidak makan ini. Cepat makan. Kita masih ada pekerjaan nanti. Setelah melewati 2 jalan lagi, Lin Yi mengendarai becaknya menuju pasar.
Ji Qingyan mengeluarkan botol airnya. Apakah kamu ingin minum sedikit untuk menyegarkan dirimu? Simpan saja untuk dirimu sendiri. Mereka berdua tiba di pasar. Lin Yi melihat sekeliling dan merasa sudah terlambat. Hidangan yang tersisa tampaknya tidak segar. Ia harus memilih dengan hati-hati. Namun, perhatian Ji Qingyan tertuju pada tempat lain. Mengapa ada warung sarapan di sini? Pancake telur dan pancake daun bawang tampak lezat. Namun, jika Lin Yi membelikannya lagi, dia pasti akan dimarahi, bukan? Aku sungguh menyedihkan. Petik 1. Lebih baik menahannya dan makan hanya setelah membeli sayuran. Bos, berapa harga wortel ini? Tanya Lin Yi. 5,20 yuan per kati. Semahal itu. Berapa harga grosirnya? Jika Anda membeli lebih dari 10 kati, harganya 3,8 yuan per kati. Lin Yi melihat harganya dan merasa harganya agak terlalu mahal, jadi dia pergi bersama Ji Qingyan. Kenapa mereka pergi? Menurutku wortel mereka cukup bagus. Agak mahal. Ayo kita cari tempat lain. Kalau beli lebih dari 10 kati, harganya 3,8 yuan. Harga segitu murah banget. Kita masih harus membandingkan barangnya, kata Lin Yi. Meskipun 80 sen mungkin tidak berarti banyak bagi Anda, itu adalah biaya yang sangat besar bagi mereka yang menjalankan usaha kecil. Sekalipun Anda menghemat 1 sen, jumlahnya akan bertambah besar seiring waktu. Kamu benar. Saat Ji Qingyan berbisnis, dia juga akan dengan cermat memilih pemasok materialnya. Akan tetapi, pola pikirnya belum sepenuhnya beradaptasi dengan keadaan baru. Dia masih memandang bisnis kecil ini dengan pola pikir orang kaya dan tidak mengambil hati sejumlah kecil uang ini. Mereka berdua berjalan-jalan di pasar. Tugas Ji Qingyan adalah mengawasi, dan Lin Yi bertugas memilih barang. Sesekali, ia memberikan beberapa saran, tetapi semuanya ditolak oleh Lin Yi. Setelah berkeliling, Lin Yi berhenti di depan sebuah kios di sisi paling dalam. Bos, berapa harga wortelmu? Ketika dia melihat seorang pelanggan datang ke pintunya, dia sedang merokok dan berbicara dengan dua pemilik toko yang sedang membantunya bermain Fight the Landlord. 5 yuan untuk kurang dari 10 kati. Jika Anda membeli lebih dari itu, harga grosirnya adalah 3,2 yuan. Mendengar harga ini, Ji Qingyan menatap Lin Yi dengan gembira. Harganya 60 sen lebih murah dari toko sebelumnya. Kamu bisa hemat 6 yuan kalau beli 10 kati. Mereka masing-masing akan menghemat 6 yuan. Ditambah dengan hidangan lainnya, ia bahkan lebih hemat lagi. Makanya kita harus jalan-jalan lagi dan lihat-lihat. Bukankah sudah kubilang kita akan cari kios yang lebih murah? Sebenarnya, Lin Yi bukanlah seorang profesional dalam hal-hal seperti itu, tetapi ia masih lebih baik dari Ji Qingyan. Kalau begitu beri aku 10 pound, kata Lin Yi. Aku akan ke gudang dan mengambilkan 1 bungkus untukmu. Semuanya berukuran 10 pound. Yang dipajang di sini sudah disimpan semalaman. Rasanya tidak sesegar yang ada di gudang. Baiklah, aku menantikannya. Itu bukan masalah, tapi apa ada yang mau dibeli? Aku tidak berani bilang apa-apa lagi, tapi kalau kamu keliling pasar, aku jamin masakan orang lain tidak akan sesegar punyaku, juga tidak akan semurah punyaku. Kata si bos pria sambil menghisap rokok. Kalau mau beli yang lain, beli aja semuanya di kios saya. Saya kasih harga lebih murah. Kurasa tidak apa-apa, kata Ji Qingyan. Kita punya banyak barang untuk dibeli. Kalau dijumlahkan semuanya, setidaknya akan lebih murah 100 yuan. Baiklah, aku akan mendengarkanmu. Pada akhirnya, Lin Yi membeli mentimun, tomat, kubis, kacang hijau, lobak, dan banyak lagi. Totalnya ada lebih dari selusin tas, dan Ji Qingyan sangat puas dengan hasil tangkapannya, seolah-olah itu adalah rampasan perang. Lagi pula, barang-barang ini harganya hanya sedikit di atas 400 yuan, benar-benar murah. Bos, kenapa barang daganganmu dijual dengan harga murah? Tanyanya. Nona muda, Anda benar sekali, kata bos pria itu. Di seluruh pasar, toko kami adalah yang terbesar dan memiliki stok terbanyak. Karena itu, harga yang kami dapatkan dari petani sayur juga paling rendah. Tentu saja harganya lebih murah daripada yang lain. Itu benar. Ji Qingyan merasa bahwa toko tempat dia membeli dapat dianggap sebagai raksasa di pasar. Dia mungkin juga memperoleh penghasilan terbanyak. Saudaraku, tunggu sebentar. Saya akan meminta seseorang untuk membawanya keluar, kata bos pria itu setelah mereka membayar dan transaksi selesai. Bos pria itu memanggil para pembantunya untuk menggunakan gerobak bak terbuka untuk membantu Lin Yi dan Ji Qingyan. Ia mengeluarkan semua barang yang mereka beli dan mengawasi mereka pergi. Patu Aruxian, kau benar-benar kejam. Apa kau benar-benar menjual semua sayuran busuk beberapa hari yang lalu, kata pria gemuk yang berdiri di hadapannya. Bab 610 itu tergantung apakah mereka bisa menerima pukulan. Nama pemilik laki-lakinya adalah Mao Deyu. Ia dianggap sebagai orang tua di pasar. Mereka yang mengenalnya pada dasarnya memanggilnya Ruxian.
Alasan mengapa ia memiliki julukan seperti itu bukan karena nama belakangnya. Itu karena kepribadiannya yang mirip dengan Rusia. Dia sedikit galak. Tentu saja. Saya sudah berjualan sayur di pasar ini selama lebih dari 10 tahun. Kalau saya masih belum bisa melakukan ini, bukankah saya akan membuang-buang waktu? Saudara Mao, berani sekali kau. Aku tak berani menjualnya. Orang yang berbicara adalah wanita parubaya di sebelah. Sambil mengunyah biji melon, dia berkata, ketika mereka berdua kembali dan menemukan ada sayuran busuk tersembunyi di bawah, tidakkah mereka akan kembali mencarimu? Itu tidak mungkin. Jangan khawatir, kata Mao Deyu. Lihat mereka berdua. Sekali lihat saja, mereka pasangan yang baru datang untuk urusan bisnis. Mereka tidak tahu apa-apa. Beraninya mereka mencariku. Jangan bilang begitu. Bagaimana kalau mereka mencarimu? Baiklah, kata Mao Deyu sambil mematikan rokoknya. Saya berjaga di sini semalaman. Istri saya akan mengambil alih nanti. Mereka tidak akan bisa menemukan saya meskipun mereka datang. Lagi pula, tidak ada kamera pengawas di sekitar sini. Siapa yang bisa membuktikan bahwa mereka membelinya dari saya? Mungkin mereka sendiri yang menukarnya dan sengaja mencoba memeras saya. Haha, gerakan ini sungguh menakjubkan. Kubilang, saat berbisnis, kau harus tetap waspada. Kalau kau bertemu orang dengan bekas luka dan tato di sekujur tubuh, jangan memprovokasi mereka. Beri mereka sesuatu yang baik. Kalau kau bertemu pendatang baru seperti mereka tadi, berarti sudah waktunya mereka direkrut, kata Mao Deyu dengan percaya diri. Ketika seorang pelajar SD bertemu dengan seorang prajurit, dia tidak punya ruang untuk bernegosiasi. Itu terutama karena kami tidak seberani Anda. Jika kamu tidak punya nyali, jangan pernah berpikir untuk menjadi kaya di masa depan. Pada saat ini, kedua pembantu yang mengantarkan barang kembali. Saudara Mao, semuanya sudah terkirim. Apa yang mereka kendarai, mobil van atau truk pickup? Tidak ada. Mereka naik becak ke sini, kata pembantu itu sambil tersenyum. Ah, mereka ke sini mau beli barang pakai becak. Angkotku masih jelek. Lagi pula, becaknya berwarna merah muda. Ini sepertinya bukan orang yang berbisnis. Kurasa beberapa hari lagi, pasangan itu akan tutup. Aku juga berpikir begitu. Pak Ruxian, kau benar sekali. Mereka naik motor roda 3 untuk membeli persediaan. Kurasa kedua orang ini tidak punya banyak kemampuan. Karena mobilnya penuh dengan barang, Lin Yi meminta Ji Qingyan untuk naik taksi pulang. Tidak ada tempat baginya untuk duduk di belakang. Saat Lin Yi mengendarai sepeda roda 3 kembali, Ji Qingyan sudah menunggu di pintu. Masuklah. Jangan hanya berdiri di sana. Aku akan membantumu membawa barang-barangmu. Barang-barang ini cukup berat, aku bisa melakukannya sendiri, masuklah dan istirahatlah. Aku tahu kamu bisa melakukannya sendiri, tapi akan menjadi upacara jika dua orang yang membawanya. Apa hubungannya ini dengan upacara? Ini menunjukkan betapa sulitnya menjadi seorang wirausahawan muda, jadi dua orang harus menjalankan semuanya bersama-sama. Apakah kamu terlalu banyak menonton drama TV? Apa hubungannya ini dengan televisi? Bukankah hidup memang seperti ini? Dua orang bekerja keras bersama. Tapi apakah kau melihat ada pria yang membiarkan wanitanya bekerja padahal dia sendiri bisa melakukannya? Dia mengerutkan bibirnya dan tersenyum, matanya dipenuhi kebahagiaan. Kalau begitu, aku akan membantumu mengatur barang-barangnya. Aku jamin semuanya akan tertata rapi. Baiklah, ayo kita ke dapur. Melihat punggung Ji Qingyan, Lin Yi tiba-tiba merasa bahwa kehidupan seperti ini cukup baik. Setidaknya dia bahagia dan kaya. Lin Yi membawa kedua tas itu ke dapur. Segala urusan sisanya diserahkan pada Ji Qingyan. Masih ada beberapa tas di becaknya. Lin Yi memperkirakan ia harus melakukan 2 kali perjalanan sebelum bisa membawa semuanya. Lin Yi. Lin Yi. Lin Yi baru saja mengambil 2 tas barang ketika dia mendengar Ji Qingyan memanggil namanya dari dalam rumah. Lin Yi terkejut. Ia meletakkan barang-barang di tangannya dan bergegas masuk. Apa yang telah terjadi? Kemari dan lihatlah. Ada banyak sayuran busuk di sana. Sayuran busuk. Lin Yi berlari ke dapur dan mendapati Ji Qingyan sedang membagi wortel yang baru dibeli menjadi 2 bagian. Kami salah. Lapisan atasnya bagus, tapi sayuran di bawahnya hampir semuanya busuk. Lin Yi memandangi tumpukan wortel yang busuk dan menyadari bahwa setiap wortel mempunyai luka yang keras, meskipun masih dapat dimakan setelah dikupas. Namun, dia jelas telah ditipu. Jangan khawatir. Keluarkan barang-barang lainnya dan periksa. Lin Yi membawa sisa bahan-bahan dari becak sementara Ji Qingyan bertugas membongkar dan memeriksa barang-barang. Hasilnya sesuai dengan dugaan mereka berdua. Hampir semua sayuran di atas bagus, tetapi sayuran di bawahnya busuk dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda. Orang itu keterlaluan. Dia benar-benar menjual semua sayuran busuk itu kepada kita. Sekalipun biayanya tidak mahal, dia tetap saja marah.
Baik saat ia masih sekolah maupun di dunia bisnis, tak seorang pun berani membodohinya seperti ini. Saya akan menelepon Departemen Hukum perusahaan dan memberi mereka surat pengacara. Lin Yi tertawa terbahak-bahak. Apa yang kau tertawakan? Kita ditipu, tapi kita tidak bisa menjalani proses hukum. Totalnya cuma sekitar 400 yuan. Bahkan gak cukup buat bayar bensin hakim. Apakah kita akan membiarkannya begitu saja? Kamu berpikir seperti pengusaha. Kalau orang biasa, siapa yang akan memanggil mereka? Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Tentu saja aku akan mencari mereka. Masalah rakyat jelata harus diselesaikan dengan cara rakyat jelata. Tapi kita sudah membawanya kembali. Bagaimana kalau mereka tidak mengakuinya? Seperti yang dikatakan Lin Yi, pemikiran logis Ji Qingyan masih seperti seorang pengusaha tradisional. Selama kontrak ditandatangani, kesepakatan akan selesai. Bahkan jika mereka menemukan sesuatu yang mencurigakan nanti, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Karena itu, dia tidak tahu harus berbuat apa. Itu tergantung pada apakah mereka bisa menerima pukulan. Kemudian, Lin Yi menelepon Wang Tianlong dan memintanya untuk mengendarai truk dan membawa kembali semua sayuran yang dibelinya. Selama proses ini, Lin Yi akhirnya memahami bahwa perbedaan antar profesi bagaikan celah antar gunung. Jika Wang Tianlong ada di sini, ini tidak akan terjadi. Selama ini, ia hanya mencoba menipu orang lain. Ia tidak menyangka akan ditipu orang lain saat pergi ke pasar. Reputasinya telah hancur. Ketika mereka tiba di pasar, Lin Yi tenang, tetapi Ji Qingyan sangat marah. Melihat Lin Yi dan Ji Qingyan berjalan mendekat, pemilik toko lainnya menjulurkan kepala dan menebak apa yang tengah terjadi. Mao Deyu telah menjual sayuran busuk kepada orang lain, dan pasangan itu datang mengetuk pintunya. Namun, Mao Deyu sudah pergi. Istrinya lah yang menjaga kios. Terlebih lagi, istrinya adalah orang yang cerewet dan tidak masuk akal. Pasangan muda ini mungkin akan dimarahi habis-habisan dan harus pergi dengan sedih. Mereka berdua mengabaikan tatapan aneh orang lain dan tiba di kios. Yang mengejutkan mereka, pemiliknya telah berganti. Di samping kedua pembantu itu, seorang wanita setengah baya yang jorok duduk di depan kios. Wanita itu berwajah kecoklatan dan kerutan di sudut matanya. Ia mengenakan celana jin hitam dan sepatu hiking militer. Ia tampak seperti wanita yang dibesarkan di jalanan. Nama wanita itu Wang Fang, istri Mao Deyu. Kenapa bosnya berubah? Tanya Ji Qingyan. Wanita parubaya itu menatap Lin Yi dan Ji Qingyan. Dia segera menebak identitas mereka dan tahu mengapa mereka ada di sini. Perubahan apa? Aku satu-satunya bos di sini. Tidak ada perubahan apapun, kata Wang Fang tanpa mendongak atau membuka mata. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.